Selamat pagi teman-teman semuanya, saudara semuanya ya, brother, sister ya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam motivasi yang bagus sekali ya, Monday Morning Motivasi ya, M3. Nah teman-teman, tadi kita lihat sekilas ya, itu perjalanan trip kita ke Bali kemarin ya, sangat menyenangkan, luar biasa sekali. Dan teman-teman jangan lupa untuk next trip berikutnya kita ada ke Labuan Bajo, yang pastinya akan lebih baik dalam hal akomodasi, semuanya fasilitasnya, dan yang pastinya pasti ada trip-trip yang menarik teman-teman. Jadi ayo dikejar semuanya ya teman-teman, semangat ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai acara yang luar biasa ini, kita sebaiknya berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, dan goal-goal yang di tahun 2022 ini bisa kita raih dengan berkat dari atas ya teman-teman. Berdoa kita mulai ya teman-teman ya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini dapat berkumpul dalam acara M3 untuk dapat saling berbagi. Semoga dengan mengikuti acara M3 ini, kami dapat termotivasi untuk bekerja dengan tulus dan menjadi perpanjangan tanganmu dalam berbagi cinta kasih dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, nasabah, agen, juga sesama kami. Puji syukur kami panjatkan kehadiranmu ya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Nah teman-teman sekalian ya, kita juga ada info, kita mulai bulan-bulan ini kita mulai melakukan yang namanya hybrid ya teman. Jadi kalau teman-teman sekalian bisa hadir di kantor silakan, kita sangat ya teman-teman ya, jangan khawatir, kita semua sudah vaksin. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman kantor ya. Luar biasa. Semangat buat Anda ya, tepuk tangan. Nah teman-teman, kita mulai dari pengumuman dulu ya ini. Oke, next on. Nah teman-teman, kita ada produksi klub untuk 2022 ini. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, kita ada Safir Club itu ke Labuan Bajo. Ya, ini luar biasa sekali dan pencapaiannya juga cukup mudah teman-teman. Cukup 168 juta API aja. Ya, bisa dikejar sampai 30 Juni 2022. Nah tapi teman-teman ingat ya, untuk tradisional tetap dihitung ada persyaratannya cukup 50%. Tapi teman-teman ini yang kabar luar biasanya ya, dari pemilik KPM kita dikasih kesempatan lagi ya, benar ya Pak Wibi ya. Ada 2 cara sekarang ya. Jadi selain bisa meraih dengan omset pribadi ya, bagi Anda yang mengejar AAD itu bisa dipastikan juga boleh mengikuti Labuan Bajo ini teman-teman. Jadi pakai omset group. Ya, jadi teman-teman hari ini yang mau ngejar AAD, silakan ya direkrut sebanyak-banyaknya untuk menjadi AAD. Nah, tetapi teman-teman untuk total omset group ke Labuan Bajo ini ada persyaratannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti total grupnya itu kurangi, kalau ada agen direct Anda yang mencapai Labuan Bajo, itu omset Anda akan dikurangi, dihitung lagi teman-teman. Contohnya seperti ini ya, misalnya Anda naik AAD 400 juta, terus agen direct Anda di bawahnya mencapai Labuan Bajo 168. Jadi 400 kurangi omset yang capai dulu teman-teman. Ya, kalau misalnya masih di atas 300 juta total API-nya, ya Anda dapat Labuan Bajo juga. Tapi kalau kurang dari itu, ya dikejar lagi dikit, tambah teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman, yang semangat ya teman-teman. Labuan Bajo luar biasa, sudah kita lihat videonya di awal tadi ya. Terus jangan lupa juga teman-teman, ada hal yang menarik lagi. Setelah Safir Club, kita ada Royal Club teman-teman. Itu ke Kapadokia Turki teman-teman. Ya, juga bulan Juni untuk pencapaian akhirnya. Total API-nya cuma 268 juta. Nah ini yang luar biasa, ini support system dari kantor kita, Trusty Agency teman-teman semua ya. Teman-teman di rumah, teman-teman yang ada di kantor, jangan lupa ini, kita sangat bersyukur ya dengan leader-leader, dengan pemilik KPM yang sudah sangat memperhatikan agar kita semangat mengisi tahun-tahun dalam mencari API ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk dari kantor, malah dari Prudential sendiri itu juga ada teman-teman tripnya. Untuk dari Prudential itu kalau Premier
Pro Premier klubnya teman-teman tahun ini kita ke Bangkok, Thailand ya teman-teman. API-nya 480 juta, dikejarnya tapi sampai Desember teman-teman. Nah jangan lupa teman-teman, lumayan ya ke Bangkok, Thailand free. Bahkan untuk Star Club kita tahun ini, kita ke New York teman-teman. Kita ke negerinya Joe Biden ya. Jangan lupa teman-teman, New York itu bagus banget ya. Total API-nya cukup 720, dikejarnya juga sampai 31 Desember. Bahkan untuk presiden kabinet klubnya ditambah sedikit, kita ke Miami teman-teman. Dapat Miami totalnya 1,8 miliar aja teman-teman. Sama teman-teman sampai 31 Desember ya. Oke teman-teman, semangat ya teman-teman. Kita next on, kita ke berikutnya son. Nah teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ke Labuan Bajo itu gampang banget teman-teman. Hari ini teman kita sudah ada yang capai teman-teman ya. Di sini ada Hari Santoso, luar biasa, kasih aplaus tepuk tangan ya buat Hari Santoso ya. Ini sudah capai teman-teman ya. Nah teman-teman yang di bawahnya, yang ada foto di bawahnya, ada Aprianto, ada Dr. Lisa. Ini kurang-kurang sedikit, tinggal dikejar ya teman-teman. Seperti Evelyn, ada Chin M, ada Gue Ailim ya. Nah teman-teman yang lainnya juga harus ngejar ya teman-teman. Nah teman-teman, karena kita di bulan puasa ini banyak banget ya support system dari pihak perusahaan. Kita ada yang namanya Ramadan Berkah, karena bulan-bulan ini bulan-bulan yang bagus ya. Nah semua persyaratan untuk mencapai bonus ini harus melalui Trulit teman-teman ya. Sekarang kita harus mulai terbiasa menggunakan Trulit, karena untuk agen yang baru ini, untuk periode Rama ini ya, dari 1 April sampai 31 Mei teman-teman, bisa merebut hadiah dengan total maksimum 1,4 juta. Nah syarat ketentuannya nanti bisa tanya leader masing-masing teman-teman ya. Tapi perhatikan net AP-nya teman-teman, net AP-nya harus 6 juta per polis ya. Oke, Son. Berikutnya, nah ini ada Fantastic April ya teman-teman ya. Ini juga satu yang bagus, tapi ini buat semua ya teman-teman, buat rekrut semua ya, mau AD, mau agen, mau AAD. Kalau Anda rekrut minimum 3 FLC itu bisa dapat hadiah reward yang spesial teman-teman, yaitu portable deep UP sterilizer ya. Ini mahal teman-teman, tapi kita bisa raih free ya. Fantastic April, jadi dikejar teman-teman. Untuk periodenya ini April ya, 1 April sampai 30 April aja. Jadi ayo teman-teman direkrut sebanyak-banyaknya. Oke. Dan ini untuk new agen aktivasi teman-teman ya. Untuk agen yang baru itu periode kontesnya 1 April sampai 30 Juni. Minimum 3 polis itu bisa dapat 250.000 teman-teman ya. 2 polis per bulan bisa 150, 1 polis per bulan 50.000. Tapi kalau Anda konsisten teman-teman, di sini yang luar biasa, Anda bisa meraih tambahan teman-teman. Bisa dapat tambahan 1 juta. Jadi maksimum hadiah yang bisa kita raih dalam bentuk uang tunai itu 2.050.000 rupiah. Nah untuk syarat dan ketentuannya teman-teman bisa konsultasi dengan leader ya. Kita harus raih semuanya. Oke Son. Nah kalau ini agen juga, tapi yang cukup lama ya teman-teman. Jadi agen yang sudah sebelum 1 Oktober 2021. Minimum net AP 25 juta. Net 2 polis itu bisa dapat tambahan uang per bulannya 1.250.000 teman-teman. Malah kalau Anda konsisten selama aktif 3 bulan itu dapat tambahan 25% lagi. Nah ini hadiahnya bisa sampai maksimumnya 4.600.000 teman-teman. Ya jadi dikejar. Di luar komisi semua teman-teman ini. Ya kita akan kaya bareng-bareng kalau bisa capai semuanya teman-teman. Terus teman-teman, nah kita masih ada ini ya, ekstra komisi ya untuk semua produk ya dari Prudential saat ini itu ada diperpanjang periode issuenya 1 April sampai 30 Juni, yang kemarin sampai 30 Maret saja nih. Ada ekstra komisi teman-teman ya, ekstra komisi untuk PCB 88 ya, untuk PCB 88 ini dapat tambahan 10% teman-teman. Bayar tahunan 45% ya. Metode pembayaran semesteran 40%. Dikejar teman-teman, ya lumayan sekali ya.
Dan ini juga ada ekstra komisi tetap untuk perwarisan teman-teman. Ya, jadi perwarisan juga sama. Untuk tahunannya 45% dan untuk per semesternya 40% teman-teman. Nah, nggak mau ketinggalan, Prucinta juga sama teman-teman. Dia ngasih ekstra komisi juga 10% ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk tahunan itu dia dapat 40% kalau Prucinta. Tapi kalau untuk semesteran dia 35%. Jadi ini kesempatan teman-teman dapat ekstra komisi ya. Lumayan. Kita kejar bareng-bareng teman-teman. Bahkan kalau untuk Prucerah itu juga nggak mau ketinggalan teman-teman. Tapi tambahan ekstranya 5%. Periode issuenya diingat ya teman-teman 1 April sampai 30 Juni aja. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk teman-teman agen untuk mengejar ini harap bisa konsultasi dengan leader masing-masing ya teman-teman ya. Terus tidak lupa juga kita ada ekstra manfaat teman-teman untuk Prucerah Ceria ya. Prucerah ini salah satu produk khusus untuk pendidikan anak teman-teman. Dan luar biasanya ini kita bisa dapat ekstra penarikan tunai teman-teman. Jadi kalau di sini ya contoh ya, usia anak usia 8 sampai 9 tahun itu bisa dapat 2 kali penarikan tunai teman-teman. Jadi kalau per bulannya Anda mau kasih 5 juta, dia dapat tambahan 5 juta lagi 2 kali tunai. Tapi kalau usia 10 sampai usia 18 tahun itu malah 4 kali penarikan tunainya. Bahkan Prucerah Prucerah ini untuk usia 1, 2, 3 ya, itu malah dapat cashback kembali teman-teman. Luar biasa, sudah dapat ekstra penarikan tunai, dapat cashback lagi teman-teman. Anda bisa lihat ya di playernya. Kalau usia 1, 2 dan itu dapat cashbacknya 4 kali juga teman-teman. Usia 4, usia 7, usia 3 dapat cashback premi ya teman-teman. Kan luar biasa. Jadi jual teman-teman ya di sounding. Terus ini Prudensial selalu siap bersama COVID teman-teman ya. Jadi seperti biasa polis Prudensial kalau hari ini issued, hari ini clean case itu untuk COVID semua di cover teman-teman ya. Baik dari PCR, rapid antigen, bahkan alat pelindung APD-nya juga di cover oleh Pru. Luar biasa teman-teman. Bahkan polisnya tanpa masa tunggu untuk COVID-19 ini. Nah teman-teman jangan lupa ya, ini yang luar biasa. Ini salah satu dari KPM kita yang luar biasa ya. Bagi para agen, trustee yang bisa memiliki 50 juta API ke atas, itu langsung dimasukkan di WhatsApp grup AAD trustee teman-teman. Ya, bayangkan leader kita sangat perhatian dengan kita ya, agar kita bisa sukses di dalam bisnis ini. Ya, karena kalau Anda sudah jadi AAD, itu luar biasa teman-teman. Kita nggak hanya dapat komisi, tapi ada OR-nya ya teman-teman ya. Jadi harus dikejar teman-teman. Dan good news-nya teman-teman ya, ini berbeda dengan saya. Kalau saya ini zamannya bukan zaman now ya. Jadi kalau dulu kita masuk Prudensial ini untuk jadi AD itu harus ada tahunan teman-teman. Minimal kalau untuk jadi AD itu 2 tahun atau 3 tahun. Kalau saat ini kabar yang luar biasa buat Anda ya, kongres yang jadi agen tahun ini, itu kita ada mid-year promosi teman-teman ya. Jadi Anda bisa jadi AD dalam waktu 1 tahun aja, luar biasa. Jadi dari agen bisa menjadi agensi director dalam 1 tahun. Itu luar biasa teman-teman ya. Ini satu program yang luar biasa. Nah teman-teman, untuk kita semua itu jangan lupa ya teman-teman ya, dari teman-teman leader semua itu juga ada support untuk kita ada kelas training teman-teman ya. Teman-teman agen ingat, ini kelas training kita di tanggal 11 April sampai tanggal 14 itu selalu ada jamnya sama, jam 7.30. Di hospital ada PIC-nya di Kipranajaya ya. Terus di critical illness kita ada Pak Selamat Winario. Dan di lab cover kita ada Coach Chandra teman-teman, Coach Chandra Wijaya. Bahkan di HO, nah ini yang luar biasa, Bapak KPM kita sendiri ikut ngajar kelas teman-teman, Pak Wibisono Sutro ya. Jadi tolong teman-teman ya, diingat agen-agen semua, ini free teman-teman. Jadi ayo kita sebanyak-banyak ikut Zoom ini ya, free ya. Ingat jamnya jam 7.30 teman-teman. Nah ini yang kita harus sukseskan bareng-bareng ya teman-teman semua ya. Kita besok itu ada acara namanya bisnis proposal ya di Diandra Convention Club. Dan teman-teman jangan lupa harus daftar linknya dulu ya teman-teman ya. Sudah ada di WhatsApp grup linknya.
untuk agar kita bisa daftar ya, baik pengundang ataupun yang diundang. Nah teman-teman, ini luar biasa sekali karena kita akan kedatangan testimoni dari leader Jakarta teman-teman, yang sudah nggak diragukan lagi, anak muda yang sukses, income ratusan juta, ya itu ada Ko Eder Sungkono teman-teman ya. Jadi ayo diajak teman-temannya, misalnya agen-agen lama yang mungkin dulu sudah pernah direkrut tapi nggak, boleh diajak kembali, atau agen baru mau diajak kembali juga boleh ya teman-teman. Ingat teman-teman, jam 7 malam ya, pakaiannya harus rapi, kantor ya, casual aja kantor. Oke. Dan teman-teman, untuk diingatkan hari ini spesial dari Pak Eder Sungkono ya. Pak Eder Sungkono itu ada leader kelas. Untuk AAD baru itu wajib hadir di kelas ini ya, di kantor ya. Sedangkan yang lainnya bisa via Zoom ya. Kita juga ada hibrid di kantor Trusty atau via Zoom. Nanti jam 3 sore teman-teman ya. Jangan lupa jam 3 sore. Nah, kita bacakan teman-teman 3 kandidat agen abdeman berdasarkan API ISUD ya. Nomor 1 ada Meli Indawati dengan total 1.100 API teman-teman. Dan nomor 3 disusul dengan Ruth Stefani dengan 3.960 API. Luar biasa teman-teman. Dan ini 3 kandidat leader abdeman ya teman-teman, berdasarkan API ISUD ya teman-teman ya. Nomor 1 ada M. Hazairin dengan total 20 juta API teman-teman. Luar biasa ya. Nomor 2 disusul Siskayani dengan 14 juta API. Dan ditutup nomor 3 Sofian Ciputra dengan 13 juta API. Ya. Dan 3 kandidat leader abdeman by team ya teman-teman. Ini luar biasa. Nomor 1 ada Bapak Wibisono Citro dengan total 12 juta API. Nomor 2 Sofian Ciputra dengan total 11.500 API. Dan ditutup dengan posisi 3 Diki Pranajaya dengan total 4.800 API. Luar biasa. Kongres teman-teman ya yang buat ini. Next one. Dan 3 kandidat rekrut abdeman ya. Nah ini luar biasa ya. Ko Andi ini lagi on fire banget ya. Ini luar 4 rekrutan teman-teman. Wah. Ya kita harus kejar. Dan nomor 2 ada Dedi Haryono dan Eko Susanto dengan 1 rekrutan. Oke, so next. Nah, ini report claim teman-teman ya. Ini report claim, Anda bisa bayangi setiap minggu kita ada yang pasti klaim teman-teman, baik dari PPH, ini banyak PPH ya, PHS produk yang lama. Teman-teman kita perlu menjelaskan ya untuk agen-agen bahwa ini cuma membuktikan saja, bukan kita mendoakan nasabah kita sakit, tetapi bahwa produk yang kita jual hari ini produk yang sangat bermanfaat buat calon nasabah kita. Jadi bayangi ya teman-teman, saat ini rumah sakit ini semakin bengkak biayanya. Kalau mereka nggak punya hospital, PPH plus ataupun PHS, tapi PHS janganlah ya teman-teman ya, sudah nggak zaman lagi ya. Nah ini luar biasa, ini hanya ya teman-teman ya, sebab kalau yang sudah on billingnya itu sudah nggak dihitung di laporan ini teman-teman, jadi kita nggak tahu biayanya, mungkin jauh lebih besar dari ini ya. Jadi ingat teman-teman, ayo disonding produk kita, baik PPH, crisis cover maupun life cover teman-teman ya. Itu produk yang sangat bermanfaat buat calon-calon nasabah kita ya, untuk keluarga-keluarga tercinta mereka. Nah teman-teman, ini top 5 produser kita untuk per hari ini ya teman-teman ya. Nomor 1 yang luar biasa ini Koko Wenhao ya, kalau panggilan Ko Wenhao ya, itu panggilan sayangnya, atau namanya Kotanto Budi dengan total 265 juta API. Dan disusul nomor 2 teman-teman ya, leader kita ya, Yedi Jawinas dengan total 251 API. Dan nomor 3 ada Hari Santoso dengan total 249 juta API teman-teman. Bahkan nomor 4 ini ada Aprianto yang tadi yang mau dapat Labuan Bajo kurang sedikit. Oh, ini Aprianto ya kurang sedikit ya, karena dia produk tradisional tadi kelihatannya. Itu totalnya 168 juta API teman-teman. Dan nomor 5, wah ini konsisten ya, Pak Hendri Sujana dengan total 145 juta API. Selamat teman-teman, kongres untuk yang ada ya. Ayo teman-teman yang lain dikejar. Dan ini year to date leader ya, by update
Nomor 1 ada Yedi Jawinas dengan total 374 juta FPI, teman-teman. Luar biasa ya. Dan nomor 2 disusul dengan Bapak Wibisono Citro, totalnya 367 juta FPI. Nomor 3 ada Ko Tanto Budi dengan total 289 juta FPI. Dan nomor 4 ada Dr. Dian Amelia Sari, teman-teman. Totalnya 246. Dan disusul nomor 5, ini maskotnya kita, teman-teman ya. Ini kalau ganteng, ini paling ganteng di ISB 10 katanya ya. Nggak tahu kalau sekarang masih bertahan nggak kegantengannya. Ini kok Andi Gunawan ini ya. Ini sudah survei, Pak. Sudah saya lakukan survei. Survei sudah saya lakukan karena dari satu orang, satu audien, dan jawabannya ya ini yang paling ganteng. Ya, kok Andi Gunawan dengan total 215. Iya. Dan teman-teman, yang kabar baiknya itu per hari ini total API kita, teman-teman, 3.726 juta API, teman-teman. Ya, ayo kita kejar, teman-teman ya, masih banyak sekali yang harus kita kejar. Oke, Son. Next, Son. Dan ini teman-teman untuk total produksi kita minggu ini ya, totalnya ada 414 juta API, teman-teman, dengan 10 case, teman-teman. Dan average API-nya 41. Nah, teman-teman jangan lupa ya, untuk teman-teman yang di rumah, yang Zoom ya, baik agen maupun leader lama, hashtag kita tetap sama, teman-teman. Kita ini pengen, ayo kita kaya bareng-bareng, yuk sugi bareng-bareng, teman-teman. Jadi kalau ada acara, ada kelas, ada sistem, ayo ikuti ya, teman-teman. Karena kita berharap kita bisa kaya bareng-bareng di tahun 2022 ini. Oke, so next. Dan ini kita bacakan laporan produksi untuk 1 April sampai tanggal 7, teman-teman. Kita mulai dari nomor 10. Ada Bu Sutama dengan leader Wibisono Citro, 1 case 1.900.000 API, teman-teman. Ya, luar biasa. Selamat Bu Sutama. Dan nomor 9 ada Hari N, unit Pak Wibisono Citro juga 1 case 6 juta API. Oke, next kita nomor 8. Wah, nomor 8 ini keren banget nah, teman-teman ya. Ini ada teman kita namanya Napize. Ya, Napize bener ya. Napize ya. Unit Reza Rizka 1 case 6.600.000 API, teman-teman. Ya, dan di posisi 7 ada Indra. Oh, Indra G. Karena Indra ini banyak di sini ya, teman-teman ya. Ini unitnya Selamat Winaryo 1 case 7 juta API. Dan nomor 6 ada Meli I, unit Sofian Ciputra 1 case 11 juta API, teman-teman. Disusul nomor 5 ada Catherine, unit Catherine sendiri 1 case dengan 11 juta 600 API. Dan nomor 4 ada Adi A, unit Sofian Ciputra 1 case 22 juta API, teman-teman. Luar biasa ya. Kita lihat top 3-nya, teman-teman. Nah, top 3 minggu ini siapa ini ya? Wah, nomor 3 ada Weni Sutanto, unit David Wibisono Citro 1 case 34 juta API. Selamat nih cewek nih. Ini lama nggak kedengaran namanya. Kita ke berikutnya nomor 2. Wah, ini Cece cantik juga ini, luar biasa nih. Poni Wibowo. Wah, ini kali ini benar saya bacanya ya. Unitnya Poni Wibowo. Ya, tapi jelas ya Pak ya. Orangnya jelas tuh pasti ya. Ya, 1 case dengan total 20 juta API ya. Wah, luar biasa. Seponi ya, selamat. Dan nomor 1 kita minggu ini Yedi Jawinas dengan unit Yedi Jawinas sendiri totalnya 187 juta API, teman-teman. Luar biasa. Wah, selamat. Dan top leader of the week, teman-teman. Kita bacakan top leader of the week ya kali ini. Nomor 3 ada Ko David Wibisono dengan total API 34 juta API. Nomor 2 Foni Wibowo dengan total 126 juta API. Dan nomor 1 Pas Jawinas total 187 juta API, teman-teman. Luar biasa. Selamat buat Anda semuanya ya. Dan kita, nah teman-teman, ini kelebihan acara M3 kita, teman-teman ya. Kalau ada yang berhasil, pasti ada cerita-cerita di balik itu ya. Kita waktunya share, teman-teman. Share dengan siapa? Dengan agen-agen yang mungkin masih malu-malu menjalankan bisnis ini. Yang mungkin masih bingung, ya apa caranya kok bisa closing ya. Ayo, karena hashtag kita tadi apa, teman-teman?
Kita pengen kaya bareng-bareng teman-teman ya. Jangan ketinggalan. Dari siapa dulu ini ya? Siapa? Dari hari N ini siapa ya Pak Wi? Siska ya nih ya. Wah. Oke teman-teman. Nah ini yang spesial teman-teman ya. Kita kedatangan wanita cantik yang konsisten sampai hari ini ya teman-teman ya. Luar biasa juga. Tahun ini pasti Star Club ini London ya. Kita panggilkan ya. Cece cantiknya. Ce Siska. Silakan Ce. Kita sharing-sharing Ce. Apa yang biar ini Ce, biar semangat ini, biar dapat 100. Wah, luar biasa ya sharing leader. Dapat. Nah, teman-teman, ini leader yang sharing gimana pemerintah hibrid itu bisa dapat auto 100 sebenarnya. Luar biasa. Iri saya. Ini buat Cece kita ya. Hura. Demam panggung. Demam panggung. Jangan demam nih. Ayo sini. Ya, kita masuk televisi dulu. Siska, ini Siska ya nih ya. Gimana? Apa kok? Apa sih yang dilakukan? Kok bisa case gitu? Itu cuman selling biasa aja sih, nggak ada yang spesial sih itu. Masa sih? Case-nya PPH. Biasa aja sudah kayak gini teman-teman, apalagi yang luar biasanya. Coba diceritain yang luar biasanya apa nih? Itu case PPH nasabah yang sudah buka premi sebelumnya, ibu sudah buka asuransi sebelumnya di aku sih. Cuman karena kemarin dia harus mau ke Singapura, ternyata ada persyaratan harus ada insurance. Jadi harus ada insurance. Jadi ya dia langsung bilang diproses saja. Sebenarnya ini sudah mau diproses dari 1 bulan lalu, cuman orangnya begitu saya mau submit ternyata dia positif COVID gitu loh. Nah jadi harus ditunda. Akhirnya ternyata setelah dia selesai COVID, dia bilang nanti baru saya hubungin lagi gitu loh. Nah ternyata pas juga dia kebetulan mau berangkat ke Singapura, ternyata dimintai harus ada jaminan insurance dan segala macam. Nah dia langsung segera cepetan harus proses gitu. Jadi ya langsung closing lah. Seperti itu ya. Wah ini teman-teman, ini satu ide bisnis juga teman-teman ya. Kalau tetangga Anda atau satu RT Anda yang mau berangkat ke luar negeri, baik itu mau umroh mau ke Singapura, ini bayangin harus wajib punya asuransi kesehatan, benar ya Bu Siska ya? Kalau enggak kan nggak boleh berangkat mereka. Nah, jadi ingat teman-teman ya, teman-temannya yang tinggal di tempat komplek-komplek elit kan pasti tetangganya sering keluar negeri, ini wajib teman-teman. Kalau nggak ada hospital mereka nggak boleh. Terus ini apa yang mau disampaikan Bu Siska? Siska ini kan gini ya, ini kan masih Cece ya. Kan sebenarnya kalau Bu dari ya Cece juga Pak. Enggak, ini lain Pak. Ini spesial case ya. Ini Cece-nya kan lain ya. Ini kan Cece ini kan terkenal sudah cukup lama tapi masih semangat, masih konsisten untuk cari. Nah, untuk tahun ini apa Ce yang mau dikejar Ce? Kan kita tahun ini kan ada mid-year promosi tuh. Kejar Kodoni. Gimana? Kejar Kodoni. Kejar saya? Iya. Astaga. Teman-teman ya terlambat kamu. Sebenarnya saya nggak nolak teman-teman ya. Ini harus diklarifikasi ya. Tapi sudah terlambat aja. Kalau enggak saya ya tetap bisa balik lagi ke sini. Ada kasih motivasi lah Cek buat semangat agen-agen baru nih, agen-agen yang baru-baru pengen kenal bisnis ini, baru jalani, apa sih kasih tip biar mereka semangat ya gitu kan? Yang sudah lama maupun yang baru saya rasa sama aja, ya kan? Nggak ada bedanya. Kita tetap juga sekalipun leader juga tetap harus aktivitas, ya kan? Karena ya kita juga ya setiap tahun sebisa mungkin tetap produksi, terus tetap juga harus ada rekrutmen sih harusnya ya. Soalnya kan kita juga pertanggungjawabannya ke nasabah. Jadi kalau misalnya kita cuman kelihatannya cuman 1-2 tahun aktif, ya orang juga gimana mau percaya sama kita gitu. Oh gitu ya, benar ya, jadi sekali. Saya rasa sih lebih ke arah tanggung jawab kita ke para nasabah gitu loh. Terus komitmen kita itu yang terus memacu kita untuk terus tetap konsisten untuk terus produksi,
dan terus juga rekrut ya. Oke, bagus sekali C. Itu aja. Nah teman-teman di Zoom mungkin ada yang mau tanya kah dengan C. Siska ini? Atau teman-teman kita yang ada di kantor? Ada mau tanya tips dan triknya? Nggak ada, Bu. Gimana Zon? Ada Zon? Yang dari Zoom Zon? Teman-teman Zoom ada yang mau tanya nggak? Lihat chat. Oh nggak ada. Nggak ada. Nah Thank you. teman-teman kalau nggak ada kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Thank you. Kayak luar biasa. Kita harus konsisten dan baik, tanggung jawab teman-teman ya. Karena dengan tanggung jawab Anda dipercaya oleh nasabah-nasabah Anda, bahkan Anda tidak cari orang akan cari Anda teman-teman. Ayo terus semangat teman-teman. Dan kita ingat ada Kapadokia di Turki ya. Kita masih ada waktu untuk share lagi atau langsung ke pembicaraan. Pembicaranya sudah nggak sabar ini. Oke, kita berikutnya siapa nih? Teman-teman yang di Zoom siapa nih yang hadir ya? Ada siapa Son? Coba Son lihat. Ada Indra G. Yang sudah bukan CC ini, biasalah. Iya, ada nggak yang sudah bukan CC. Yang bukan CC ya. Oh ya teman-teman, nah ini yang satu kehadiran luar biasa teman-teman ya. Saya lupa ya. Kita ada CC cantik juga ya teman-teman. Ini bonus biasanya dia selalu dapat bonus RHC, dapat bonus konsistensi. Nah, bahkan dia juga menjadi duta pariwisata teman-teman ya. Wah luar biasa. Duta pariwisata aja bisa ngerjain ini. Wah. Hah? Luar biasa banget, masih bisa dapat omset, bisa jalan-jalan. Kita tanya apa sih kebahagiaannya ngerjain bisnis prudensial ini. Kita panggilkan Ci Endang Retnowati. Silakan C. Mungkin ada agen-agen yang belum tahu C. Ya, ayo C sini C. Sebab CC ini kan gini ya. Lihat kalau teman-teman lihat IG-nya. Ya. Yes. Sebab gini, ya teman-teman agen mungkin pengen tahu ya, kok IG-nya C Endang ini selalu restoran, tempat wisata, tapi kok omsetnya ada gitu. Nah ini pasti ada kelebihannya bisnis ini teman-teman. Ayo, ya kita sharing. Ayo C, kita sharing. Ini luar biasa bisnisnya, pasti ada intinya. Ayo C, kita sharing C. Biar semangat C ini. Ini agen-agen baru ini banyak belum kenal ya dengan Cece. Yang di Zoom ini belum kenal banyak. C Endang mana? Oke, kita panggilkan C Endang Retnowati. Ayo C, sini deh. Nah, di belakang Sony. Nanti dikasih pertanyaan. Oh, jemput ya. Wah. Duh, sebentar loh ya. Ya, kita kasih tepuk tangan teman-teman. Ini C Endang Retnowati ya. Duta Wisata SB 10. Kita mah ke Labuan Bajo. Wah, pasti nih. Ayo C, cerita C, gimana C? Bisa dapat bonus LAC, bonus konsistensi. Padahal C tetap jalan-jalan nih. Berarti kerjanya kayak apa nih? Cerita apa ini? Ya diceritain yang C bisa happy tapi bisa kaya di sini bisnisnya. Ini sih dikasih tahu agen-agen baru. Ngomong apa Ji? Nah sini deh. Nah. Yuk terserah Cece ngomong apa aja. Itu dulu sebelum itu kan kerja orang kerja sekarang sudah Kan banyak yang bisa Cece dapat di prudensial ini. Apa sih bedanya dengan pekerjaan konvensional Cece dulu? Terus kehidupannya sekarang kan jauh lebih bahagia. Kan kelihatan wajahnya aja tambah lama tambah glowing, tambah bersinar. Wah ini kena lampu atau memang perawatan terus? Nah teman-teman ya kita dengar ya. Ya apa perjalanan bisnisnya C Endang di prudensial? Ayo dulu kayak apa C keadaan CC? Pagi teman-teman, mau sedikit sharing ya. Dulu kan saya karyawan ya, ibu rumah tangga juga ya karyawan. Nah waktu karyawan kan masih terikat C, kan kerjanya harus on time ya. Jadi dari pagi mungkin dulu sampai sore atau sampai malam kerjanya. Nah sekarang kan beda.
Tapi uangnya kan kelihatannya lebih banyak sekarang kan. Nah, coba dikasih tahu Cece dengan teman-teman yang lain. Siapa tahu mereka juga sama dengan latar belakang Cece, sama-sama karyawan, sama-sama bingung bisnis ini kayak apa sih Cece menjalankan. Kayaknya Doni lebih pintar menjelaskan, jadi aku nggak perlu menjelaskan lagi. Saya pas nge-MC-nya Cece, bukan jadi ini Cece. Ya apa gini, kalau Cece bandingkan ya dulu Cece waktu jadi karyawan ikut orang Kalau dengan ikut orang itu kan bisnis prudensial ini. waktunya habis toh. Nah, Mulai jam 8 sampai jam 5 baru enak nggak sih pulang. kerja di prudensial ini? Enak kan di Prudential, waktunya lebih bebas. Tapi untuk pertama jadi agent juga nggak belum bebas juga ya. Mesti kita juga melakukan aktivitas. Tetap keluar rumah setiap pagi. Mulai jam 9 sampai sore tetap aktivitas ya, mencari nasabah atau untuk rekrut. Pastilah. Ya cuman kita bisa atur waktu. Bisa ada waktu untuk urus keluarga, untuk bisa lebih bebas waktunya sih. Cuman tetap harus memang ya harus aktivitas. Kan kita yang namanya bekerja ya pasti setiap hari harus ada aktivitas. Ya benar, itu saya setuju C. Sebab kalau pekerjaan nggak dikerjakan, ya nggak ada duitnya C. Ya nggak ada hasil ya. Nah teman-teman, tetapi dulu waktu jadi karyawan yang begitu terikat dengan prudensial saat ini kan jauh lebih enak. Ya enak Prudential. Nah, kalau jujur ya C ya, jujur ya. Income-nya enak mana sih jadi karyawan? Duitnya lebih enak di Prudential. Nah, kalau di karyawan kita nunggu ini ya, kenaikan gaji aja 10% nunggu 1 tahun. Kalau di Prudential kita mau naikin income kita berapapun bisa, tergantung kita sendiri. Kita mau naik berapa, ya udah kejar aja kayak gitu. Nah itu ya. Nah ini teman-teman, ini yang cerita ini Cendang sendiri ya. Kita nggak ada janjian naik gaji 10% per tahun itu. 10% itu tahun itu kalau bosnya ingat ya. Kalau bosnya ingat, kadang-kadang bosnya lupa ya. Bosnya lupa 10% itu untuk 10 tahun. Nah teman-teman diingat ya teman-teman ya. Ini kalau kita bisnis prudensial tetap ada challenge-nya teman-teman ya. Tidak mudah seperti kayak membalikan telapak tangan. Bukan berarti kalau sudah jadi agen pro ya tetap harus kerja, tetap harus ikut kata-kata leadernya, ikut sistemnya, benar kita Endang ya. Tetapi enaknya jauh lebih enak kalau Anda, nah kabar gembiranya C, beda dengan zamannya C. Kalau Cece kan harus merasakan bertahun-tahun baru jadi leader ya, jadi AD, jadi AAD. Tahun ini enggak C. 6 bulan ya bisa jadi. Iya, kita ada mid-year promosi. Nah ini kelebihan agen-agen saat ini C. Betul. 1 tahun bisa jadi AD. 6 bulan bisa jadi AD, income-nya double, 2 kali lipat. Nah betul sekali. Nah teman-teman, ini Cendang sendiri yang ngomong ya, bukan saya ya. Nanti kalau MC yang ngomong dikirain MC dibayar karena tiap minggu di order ya. Oh, nah itu ada pertanyaan C. Kalau sudah di posisi Cece kayak gini apa C? Banyak kerjanya atau banyak jalan-jalan C? Kerja sama jalan-jalan. Jalan-jalan juga mendatangkan duit juga. Wah luar biasa ya teman-teman, ini jawabannya diplomatis. Nah iya ini benar, makanya teman-teman kan bingung pasti kok jalan-jalan kok bisa kerja kok jalan-jalan ya, dapat duit. Nah pas jalan-jalan ya kita sambil cari nasabah lah. Pas kita di hotel, nginep di hotel, kita ini cangkruk aja di lobi. Terus kadang ada orang kita ajak kenalan, terus minta kontaknya, ya kayak gitu terus jalin hubungan seperti itu. Itu banyak. Saya memang cari orang baru karena aku nggak ada teman. Maksudnya temannya terbatas gitu loh. Jadi aku mesti memang harus cari orang baru. Tapi yang Cece lakukan kayak misalnya ngafe ya atau di hotel-hotel gitu kan pasti ada kenal 1-2 orang lah ya Ce. Itu bisa dapat nasabah kan ya? Ada jadi dapat nasabah. Ada dapat nasabah, sama dapat agent. Luar biasa. Wah teman-teman. Nih teman-teman bisa bayangi teman-teman, ngafe di hotel ya, kenal-kenalan, jadi nasabah ngasih duit buat Cendang ya. Yang penting ya tadi tuh tetap aktivitas dimanapun kita. Oh iya, enaknya bisnis ini dimanapun kita berada, mau di mall, mau dimanapun kita bisa tetap bekerja. Nah itu. Dan tetap menghasilkan uang. Betul sekali Cendang. Ini
Nah teman-teman mantap ya, luar biasa. Ini benar sekali Cek. Ya asal Anda bawa tablet ya. Kan kerjaan kita online semua ya teman-teman ya. HP aja, bawa Betul, HP, bawa HP. Yang penting HP-nya sudah Android ataupun Apple ya. Rata-rata pasti punya Pak. Kalau agen pro itu di HP-nya pasti punya. HP punya, tablet punya ya. Kelamaan. Gimana? Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Teman-teman Zoom nih mungkin mau tanya, penasaran nih. Udah, terima kasih Enggak, nanti teman-teman. dulu Cek, sebentar Cek. Dibaca chat ya. Kita kasih tepuk tangan ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi Anda jauh lebih beruntung yang agen-agen baru saat ini teman-teman ya. Kalau kita dulu untuk menjadi leader mau AAD atau AD itu kadang-kadang bisa sampai 2 tahun, 3 tahun karena memang tidak bisa langsung teman-teman ya. Sedangkan Anda yang agen tahun-tahun ini ya, tapi jangan lupa juga agen yang lama ya tetap jadi AAD pun nggak apa-apa ya. Karena ke Labuan Bajo tadi teman-teman ya, diingatkan kembali. Ke Labuan Bajo itu bisa dikejar dengan 168 juta API ya, kalau tradisional 50%. Ataupun pakai omset grup teman-teman ya. Ini kelebihan pekerjaan kita. Anda tidak ditinggalkan sendirian teman-teman. Anda bisa gabung dengan grup Anda ya, dengan omset. Selama omset Anda mencapai bisa dapat Labuan Bajo. Ya kita masih ada waktu nggak ini? Son. Mungkin teman-teman di Zoom oke, teman-teman ya. Nah, kita kedatangan leader yang luar biasa. Ini sudah terbukti proven ya. Kita pengen tahu apa ya perjalanannya dia di bisnis ini. Bapak Yudi Margate ini kita bisa lihat ya, dia join di 2014 dia langsung dapat Samsung teman-teman ya. Nah Samsung Note 10.1 lagi. Sudah ketinggalan kayak ini ya. Tapi di 2017 dia dapat promosi UM teman-teman. Sebab sekarang sudah S9 ya, S9 lebih ya. Dan ini dapat Rocky Club Bangkok teman-teman. Bahkan dapat trip Trusty Singapura. 2018 malam jadi AAD ya. Sekarang malam 2020 dia juga pencapaiannya itu top 60 NLC ya. Ini susah teman-teman. 60 NLC ini Indonesia ya teman-teman ya. Mempromosikan satu AAD dan di 2021 dia sudah jadi AD dan top 70 NLC. Star Club Leader London promosi 2 AAD ya. Kita panggilkan langsung saja ya, teman-teman mungkin penasaran. Mungkin sudah pernah dengar Bapak Yudi Margate ya. Ya, tapi mungkin ada juga yang belum kenal. Kita panggilkan langsung dengan Ko Yudi Margate. Please welcome. Silakan Ko Yudi. Luar biasa. Nah, semangat pagi teman-teman. Thank you Doni. MC-nya luar biasa sekali hari ini ya teman-teman ya. Saya izin lepas masker dulu. Terima kasih untuk Doni, hari ini MC luar biasa sekali ya. Wah, dia kayaknya lebih cocok kalau dibayar ini ya. Lebih totalitas ya. Gratis saja totalitas teman-teman, apalagi dibayar. Oke ya teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada para leader di sini dan Pak Wibi karena memberi kesempatan saya untuk sharing di depan sini teman-teman ya. Nah, akan redek juga ya, karena belum biasa teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah, saya akan coba ya. Oke teman-teman ya, perkenalkan nama saya Yudi, tentunya teman-teman semua pasti tahu ya. Saya di Trusty ini sebagai leader AD ya teman-teman ya. Nah, tetapi saya akan bercerita ke depannya tentang latar belakang saya. Sebelum saya bercerita teman-teman, nah saya cuma mau sharing tentang kehidupan saya sebelum saya di Prudential ya. Teman-teman bisa ambil yang positifnya, bisa ambil positifnya dari saya, dan buang yang negatif yang ada di saya. Ya teman-teman ya, sekali lagi, apapun yang saya ucapkan ke depan, yang baik adalah leader Anda. Oke teman-teman ya, yuk kita mulai ya. Jadi saya berasal dari keluarga yang cukup lah ya, bukan kurang-kurang banget, juga bukan lebih-lebih banget. Dan uniknya, keluarga saya ini anti asuransi teman-teman. Ya, nggak suka asuransi memang. Memang dari papa itu tidak menyukai asuransi. Saya nggak ngerti alasannya gimana. Karena kan ya zaman dulu lah ya, banyak sekali orang tua itu merasa bahwa bisnis asuransi ini ke arah negatif ya, sehingga ketika waktu kecil ada orang temannya papa asuransi, temannya mama asuransi, selalu ya diterima gitu. Tapi ya wis dengan penolakan lah kasarnya, seperti kalau kita dengar sekarang ya, selalu ditolak teman-teman, karena di keluarga kita tuh mindsetnya ya wis kental banget bahwa nggak usah pakai asuransi lah, pakai uang sendiri aja. Tentunya teman-teman pasti sering dengar ya seperti itu ya. Nah itulah yang ada di keluarga saya teman-teman.
saya hidup dengan keluarga seperti itu. Nah, papa pun juga seorang wira swasta ya, bukan seorang wira swasta yang besar ya, kecil-kecilan lah. Nah, beliau bekerja untuk menghidupi keluarga. Sampai di satu titik teman-teman, tahun 98 papa mengalami sebuah resiko sakit stroke teman-teman. Nah, disitulah titik balik dari kehidupan saya teman-teman ya. Di saat sakit stroke itu yang namanya bisnis orang tua saya ya langsung berbalik teman-teman. Dari awal papa itu termasuk ya salah satu pengepul ikan ya, orang tua saya di sini sebagai pengepul ya teman-teman ya. Mereka yang support resto-resto seafood di Surabaya ya. Mungkin kalau teman-teman usia-usianya ya di atas saya ya, saya kan masih muda soalnya. Tahu ya nama si Master, Ayat Abalon, Top 10 itu yang support masuk ikan segala macam lobster itu papa saya. Nah, dan tidak ada orang yang bisa masuk kecuali papa saya. Kalau keren ya saya nggak ngerti ya apa cara bisnisnya dulu, bisa memonopoli hal itu. Yang jelas papa ini orangnya supel sehingga mereka bisa dekat dengan para nelayan, sehingga nelayan pun mau masuk sendiri mereka sungkan, harus melalui papa. Nah keren ya. Nah tapi begitu kena stroke teman-teman, kehidupan berubah teman-teman. Masa recovery papa saya itu stroke pertama itu kurang lebih 6-1 tahun baru bisa jalan lagi. Nah, di saat 6 bulan sampai 1 tahun maksud saya. Dari sampai recovery itu kerjaan benar-benar berbalik teman-teman. Hingga pada saat itu saya masih usia berapa ya? 13-14 tahun lah, masih SMP 3 kalau nggak salah. Nah, itu kita mengalami benar-benar ada gangguan ekonomi sehingga ya saya harus bantu orang tua untuk kerja seperti itu. Kenapa saya cerita ini teman-teman? Karena berhubungan dengan perjalanan saya di Prudential teman-teman. Dari orang yang benar-benar nggak suka asuransi, kok bisa sampai hari ini jalanin asuransi seperti itu, ya. Nah, di saat seperti itu, my SMA, kuliah. Nah, kuliah ini saya tulis 2001 teman-teman. Saya kuliah ini dibiayai oleh keponakan dari papa ya, saudara sepupu saya, cuman usianya jauh di atas saya. Mereka cuman pengen berbalas budi aja pada papa, karena dulu mereka disekolahin sama papa. Papa meskipun nggak ada uang lebih, tapi dia berusaha kerja untuk memenuhi sekolah anaknya dan sekolah keponakannya. Nah saat itu ketika saya mau kuliah, kan tahu nih keluarga saya kalau lagi kesusahan, sehingga mereka menawarkan, lu mau kuliah nggak? Kalau mau kuliah tak bayarin, dia bilang gitu. Wih, saya jadi bingung teman-teman. Saya pengen kuliah, tapi lihat ekonomi keluarga saya nggak mungkin mau kuliah gitu. Terus akhirnya papa ngasih omongan kuliah wae, lu cowok harus kuliah gitu. Ya, saya nggak ngerti sih pada saat itu ya. Oke lah, papa sudah setuju gitu. Singkat cerita saya dibiayain teman-teman kuliahnya teman. Gak enak nggak teman-teman? Gak enak teman-teman. Setiap tahun ada 2 semester. Minta uang semester sama uang SKS itu aja, malu setengah mati teman-teman. Untungnya sepupu saya ini sadar, jadi nggak perlu diminta, dia sudah transfer gitu teman-teman ya. Jadi ya, tapi itu tanggungan buat saya. Oke. Nah, karena saya waktu kuliah itu tidak dibiayai orang tua dan dari kuliah saya sudah kerja, nyambi ya, kuliah sambil nyambi. 2002 saya mulai nyambi ikut outbound. Jadi kita kumpul dengan teman-teman pecinta alam, kita bikin sebuah outbound, ya toh, kita masuk ke sekolah-sekolah. Saya juga ikut IO, ya toh, event organizer ya teman-teman, dan saya juga belajar untuk perbaiki komputer. Kenapa? Karena ya saya suka elektronika lah ya. Saya suka sekali untuk atik barang. Ya, dari situ saya masih belajar teman-teman. Jadi benar-benar saya kerja itu waktu kuliah itu untuk apa? Untuk mencari uang buat sangu teman-teman. Dan kalau saya sudah ngumpul di akhir semester, saya lihat cukup nggak uang saya untuk bayar SKS. Nah di semester 3, 4, mulai semester 4 saya sudah bisa bayar semester kuliah saya sendiri. Dari mana? Dari hasil kerja saya teman-teman. Ya. Nah kenapa sih saya karena minimal gini, saya kalau nggak bisa bantu orang tua, minimal saya nggak bebani mereka dengan uang kuliah. Karena yang minta kuliah ini saya yang pengen kuliah. Tapi karena saya lihat keluarga seperti itu, saya nggak berani memaksa, sehingga saya harus bekerja. Nah dari situ cukup oke lah ya, artinya sebagai seorang mahasiswa nyambi kuliah, saya dulu kemana-mana naik bemo teman-teman ya, nggak ada motor ya. Rumah saya di Gresik, kuliah saya di Surabaya. Saya kalau pagi berangkat tuh oper angkutan umum ya, jangan itu bemo nah, kalau teman-teman ingat ya. Itu 3 kali teman-teman, 3-4 kali oper. Jadi saya berangkat mulai setengah 6, jam 5 setengah 6 mulai berangkat dari rumah ya. Nah
Dari situ saya mulai mengumpulkan uang dan memberanikan diri. Tahun 2006 saya buka toko komputer, teman-teman ya. Dengan setelah lulus kuliah 2006 saya lulus kuliah awal, pertengahan 2006 saya mulai coba buka toko komputer. Ekspektasi saya, wih enak ya jual toko komputer ini ya, cuannya banyak. Betul teman-teman, awalnya memang seperti itu. Zaman 2006 kalau teman-teman lihat laptop masih mahal. Jadi sekali kita jual bisa untung kurang lebih 500.000. Wah menggiurkan. Benar itu yang terjadi. Saya buka, wih enak. Tahun pertama tapi teman-teman. Tahun kedua, ketiga, keempat, wih langsung berubah teman-teman. Laptop itu sangat murah. Generasi berikutnya sangat murah sehingga waktu jual laptop itu kurang lebih untungnya kecil banget lah. 20.000 sampai 50.000 untuk satu laptop. Ya mungkin kalau pengusaha komputer di sini pasti tahu lah ya. Laptop modal 5 juta, 6 juta, untungnya paling mentok 50.000. Itu sudah tepuk tangan teman-teman. Ya karena semua banding-bandingkan harga. Nah dari situ saya mulai berpikir lagi buka usaha yang lain dari usaha-usaha saya. Ada cuci helm, ada dapat makanan, nggak perlu dibahas lah ya. Nah singkat cerita saya yang cuci helm itu 5 tahun, akhirnya 2014 sempat tutup. Kenapa? Ya karena biaya sewanya di TP waktu itu ya saya buka itu mahal sekali. Jadi saya hitung wis nggak cukup lah ya. Nah kembali lagi kan bisnis itu kalau kita punya modal pun mau ngikuti sampai kapan gitu loh. 1 bulan di TP itu sewanya 15 juta itu tahun kelima. Wah tak hitung itu nggak masuk akal, bisa kerja bakti tutup aja dah. Nah kebetulan di momen yang sama ya istri saya kenal dengan asuransi Prudential ya. Kenapa sih kok istri saya kenal dengan asuransi Prudential melalui leadernya ya teman kita juga ya Pak Renaldi. Nah berawal dari kita ini mengalami musibah lagi untuk yang kedua kalinya. 2013 itu Papa stroke yang kedua. Jadi Papa ini ceritanya stroke 5 kali teman-teman, luar biasa ya. Semangat hidupnya membuat saya merasa bahwa dia tuh merasa bahwa harus tetap kerja. Karena di rumah itu anaknya waktu masih stroke waktu tahun 98 itu anaknya 4 Mas Yang. Yang paling besar di kakak saya itu SMA 2 Mas Yang. So mereka nggak bisa kerja semua. Dan mama ngurusin 1 orang papa yang sedang sakit dan 4 orang anak yang masih kecil. Wah luar biasa ya. Mama saya gitu ya. Jadi di kondisi seperti itu namanya keuangan itu benar-benar luar biasa. Sampai maintenance untuk sakit stroke aja waktu itu ya sebulan 2,5 juta sampai 5 juta obatnya, terapinya every month setiap bulan dan itu berlanjut terus selama 20 tahun ya. Papa stroke 5 kali. Nah, stroke kedua 2013 ini dari 98 sampai 2013 aset papa ini sudah habis semua. Mobil ada dijual, rumah juga nggak ada sudah. Nah, kondisinya sampai seperti itu teman-teman. Nah, singkat cerita istri saya itu cuma berpikir gini loh. Kalau itu kejadian kembali, kita ini siapa apa uangnya? Usaha yang kita kumpulin, kita tabung, itu habis untuk bayarin rumah sakit. Bukan saya ini durhaka nggak mau menceritakan hal ini, tujuannya untuk apa sih? Untuk apa ya? Bisa kita lihat bahwa sebuah sakit itu bisa merubah kehidupan keluarga kita, kehidupan finansial kita. Jadi hasil usaha saya dengan istri saya pada saat itu tiba-tiba langsung hangus, habis. Kenapa? Papa waktu stroke kedua itu masuk rumah sakit mitra keluarga kurang lebih 1 minggu hampir sekitar 300 juta. Anaknya 4, tapi belum bisa urunan semua, hanya beberapa yang bisa urunan. Sehingga waktu kita bayar biaya rumah sakitnya, sempat pusing semua. Karena belum settle semua teman-teman. Belum mapan semua teman-teman, masih merintis semua gitu. Termasuk saya gitu. Ya. Jadi biaya besar sekali sehingga istri saya berpikir untuk ayo bikin asuransi. Nah gilanya lagi, saya ini ada kondisi seperti itu, tapi saya tetap memakai mindset yang lama. Nggak mau pakai asuransi teman-teman. Sampai titik itu saya nggak mau pakai asuransi. Setiap ngobrolin asuransi, saya selalu bertengkar dengan istri saya. Lucu ya? Kan bertengkarnya juga bukan oceh-ocehan gitu teman-teman. Pokoknya bertengkar parah lah ya. Kenapa sih? Karena saya nggak mau gitu loh. Istri saya bilang, lu mau buat aja sendiri. Jangan buatin aku. Percuma ngapain? Kita ada uang kok. Gitu loh. Nah, sampai seperti itu teman-teman. Itu stroke kedua teman-teman ya. Saya berpikir konyol banget ya. Sudah kena musibah, masih gaya banget ya. Itu BODO ya, bodoh namanya. Oke ya, teman-teman. Next. Begitu itu akhirnya istri saya join di Prudential. Saya merasa join di Prudential itu awalnya hanya untuk beli polis sendiri.
Polisinya siapa? Polisi istri saya, bukan polisi saya. Karena dia kan ngotot gitu loh, pengen punya. Yes, join no. Dia tergiur karena leader saya bilang, lu lah mau diskon, ya join dari agen. Nah itu awalnya kita join di Prudential teman-teman ya. Jadi join di Prudential karena kita pengen dapat diskon waktu beli polis. Seperti itu. Nah waktu 2014 sambil kita beli sendiri, ya, terus ternyata kita ini kan suka sekali sama kontes ya teman-teman ya. Saya dan istri saya itu suka sekali. Cuman saya ini nggak mau join memang gitu loh. Kenapa? Kerjaan apa sih itu? Karena pekerjaan saya masih oke. Komputer masih jalan, dapat makanan masih oke. Hanya cuci helm aja yang barusan tutup. Ya, cuman semuanya masih running well gitu loh. Nggak ada sesuatu yang harus bikin saya, tak join lah di Prudential. Nggak ada teman-teman. Tapi istri saya pengen apa? Pengen buat polis. Ya akhirnya dia join dan beli polis sendiri, dapat diskon. Nah waktu itu kan sering dapat informasi dari leader saya. Ada kontes nih di Prudential ngeluarin Samsung Note 10. Wah kita cek, harganya lumayan waktu itu teman-teman. Ya 9 jutaan. Itu zaman dulu ya, jangan dibandingkan sekarang teman-teman ya Pak Doni ya. Memang beda, sekarang S9 dulu masih belum S ya. Nah kita senang banget teman-teman karena itu bukan barang murah waktu itu. So kita kejar teman-teman. Ya, kejarnya gimana? Wah, setahu saya ini asuransi ya cuman asuransi hospital, asuransi jiwa. Nggak pernah belajar, saya nggak pernah training. Ikut cuman untuk join aja kok. Akhirnya ketemu teman-teman saya sekolah ya, dan akhirnya cuman cerita ya. Kan seperti saya sering cerita bahwa teman saya ini dari dulu cuman 6 aja. Dari SMP sampai kuliah sampai hari ini itu cuma 6 aja, sampai hari ini masih akrab. Itu saya ada sempat posting di status saya ya, itu teman-teman saya sejak kecil teman-teman. Nah waktu sempat kumpul ngobrol-ngobrol akhirnya kita coba. Lu punya asuransi tak? Simple ya. Jadi caranya bukan cara yang kayak sekarang gitu ya, terus fat funding dulu enggak. Ya pokoknya lu enggak beli asuransi lah. Udah. Singkat cerita mereka akhirnya mau beli di kita. Ya, mungkin karena sungkan. Kenapa? Teman dekat soalnya teman-teman ya. Akhirnya mereka beli dan tercapailah api itu waktu saat itu kontes Samsung itu 186 juta kalau nggak salah. Ya, hampir 200-an lah ditambah dengan biaya pribadi kita yang beli polis ya kurang lebih 200 juta lah. Nah, itulah pertama kali kita merasa wah enak ya di bisnis ini ya. Kita pengen barang apa itu karena kejar ya, sing bayar bukan kita soalnya, sing bayar buat nasabah gitu ya. Dari mana? Dari komisi teman-teman ya. Ya, apalagi Samsung ini gratis, ya pasti lebih enak lagi. So awal mulanya kita jalan bisnis ya karena tertarik hal-hal kayak gini kontes. Terutama istri saya suka banget. Tapi saya tetap nggak mau teman-teman. Ya saya cuma nemenin dia, ya meremehkan lah. Bisnis ini bisa apa sih? Saya meremehkan banget teman-teman. Ya, nah, mati. Oke, tahun 2015. Ketika istri saya hamil ya teman-teman, hamil anak pertama saya, tentunya teman-teman sering pasti denger ini. Yang membuat saya tertarik awalnya adalah ketika dia hamil, dia itu posisi saya tahu sendiri ya, depot komputer saya yang ngurus. Karena depot harusnya dia yang ngurus, karena hamil dia cuman aktivitasnya cuman makan, tidur sama mutah ya, mohon maaf ya, sampai mutah cuman itu aja. Tiap hari dia di atas, kita tinggal di ruko, di atas tempat tinggal kita, di bawah depot kita. Setiap hari seperti itu, tapi begitu saya ngecek rekening, luar biasa. Waktu itu ada nominal sekitar komisi 5 jutaan teman-teman. Saya bilang gini ke istri saya, ini duit apa 5 juta dari Prudential? Lu kan sudah gak kerja, kamu kan sudah gak kerja, kan di rumah aja. Tahun 2015 ini teman. Loh ya itu bisnis Prudential. Dia bilang gitu ke saya. Saya bilang, ono aing gitu toh ya. Jadi intinya nggak mungkin bahas terlalu dalam. Kenapa? Karena pasti tukaran. Oke, nah bulan ke-3 kehamilan, bulan ke-6 kehamilan, bulan ke-7 kehamilan, tak cek terus karena saya harus prepare biaya untuk kelahiran berapa, ngecek rekening, tiap bulan masuk teman-teman. Dari mana? Ya dari kontes 2014 itu teman-teman, beli pribadi sama kontes Samsung, menghasilkan uang 5 juta per bulan kurang lebih. Saya jadi sempat pikir gini, luar biasa ya bisnis ini ya. Nggak kerja pun tiap bulan tetap dapat. Makan tidur mutah, 5 juta teman-teman. Sedangkan saya sebagai pengusaha kecil-kecilan ya, wira swasta ya teman-teman ya. Saya harus kerja tiap hari, saya pulang rumah harus ngurusi depot, itu pun baru dapat uang. Kalau misalnya saya nggak ngelakuin itu hari itu, saya tidur kayak sakit, kayak nggak bisa teman-teman, saya nggak bisa dapat uang sama sekali. So ini kenapa istri saya tidur setiap bulan aja dapat, mengganggu saya sebagai wira swasta kecil-kecilan. Enak ini luar biasa nih, kayaknya saya harus cobain. Itu yang membuat saya mulai tertarik dengan bisnis ini. Istri saya bilang, cobaan gitu loh.
Bayangin gini aja lah, ini nih kata-kata yang menurut saya, istri saya membuat saya juga berubah mindsetnya. Bayangin ya, papa kemarin, tahun kemarin sakit kayak gitu, uang kita sudah habis-habisan. Lu bayangin aja, kamu bayangin aja. Bagaimana kalau itu terjadi pada kamu? Terus aku ini mau suruh kerja model apa? Wah, dari situ saya seperti kayak ditembak teman-teman. Ya, lu bener juga loh. Papa aja sakit seperti itu baru stroke kedua, uang kita habis. Bayangin kalau saya, terus istri saya harus gimana gitu, anak saya harus gimana kan sudah lahir, sudah hamil gitu. Saya jadi merasa benar juga gitu. Jadi tapi ketika sepupu saya dari asuransi lainnya datang nawarin gitu kan dia seneng ya. Istri saya juga nggak mau nawarin ke Prudential. Kenapa? Karena merasa pasti tukaran, mending datang orang aja gitu. Pikir dia gitu. Ya datang sepupu saya bawain presentasi asuransi kesehatan. Akhirnya apa? Ya cuman iya toh. Begitu dia datang saya masuk kamar gitu. Kelakuannya tetap teman-teman, ngomongannya iya bener juga, tapi di dalam hati masih tetap nggak mau gitu. Sempat jengkel istri saya bilang, wes gini loh, lu nggak mau percaya orang, lu beli DWA jadi agen, belajar dewe, masuk akal sih saya bilang. Oke lah, I'll cobalah. Karena dalam hati saya memang merasa perlu, tapi bener istri saya nggak percaya orang. Saya nggak percaya agen-agen di luar sana. Kenapa? Karena orang tua saya selalu bilang agen itu penipu, agen itu pokoknya jelek lah. Dari situ saya mulai belajar training dan mulai semangat. Kena 5 juta per bulan tadi dari istri saya loh. Saya merasa, enak ya kerja kayak gini ya. Tak cobalah, semangat. Tapi apa? Disuruh training nggak mau teman-teman. Saya merasa gitu loh. Ya apa sih? Jalan bisnis. Cuman rekening Bali. Saya cukup merasa bahwa menghafalin itu pasti bisa jualan lah. Nyatanya apa? Nggak bisa teman-teman. Saya jangan ditiru ya teman-teman ya. Saya dulu awal jalan bisnis ini nggak pernah mau ikut training. Karena saya merasa gampang lah kayak gitu. Apa susah sih? Saya coba 2015 setelah anak saya lahiran, ya sempat saya tidak ngurusin kru ya, cuman karena kita tinggal bertiga, saya ngurusin anak dan sebagainya. Mulai awal 2016, saya mulai merasa harus training ini. Ya kan? Tapi karena kesibukan, kembali lagi harus itu cuman di mulut tok. Pokoknya dikirimi jadwal training, nggak pernah datang teman-teman. Ya, coba dengan cara sendiri. Akhirnya ya nabrak kiri dan sempat saya merasa 2016 ya, saya merasa down. Kok cek angele ya ternyata ya. Nggak pernah duit dek proyeksi angele gitu loh. Padahal ketika saya merasa di 2015 melihat istri saya dapat 5 juta per bulan, saya merasa cek gampang nih. Tapi begitu nyemplung dewek, cek angele gitu. Loh apa istri saya ini hebat banget lah sampai kayak gitu loh. Tapi nyatanya ya memang kita harus training teman-teman. Singkat cerita waktu bulan puasa sempat kerjaan saya lumayan sepi ya karena komputer juga nggak maintenance perusahaan-perusahaan sehingga saya banyak nganggurnya di depot. Siang pun puasa nggak ada yang datang. Ramainya malam, so saya nganggur, saya nggak enak. Akhirnya saya coba training lah. Saya ngomong ke leader saya, ada jadwal training lagi kapan? Itu sempat saya ikut ada UM kelas ya, kalau nggak salah juga. Dulu sama seperti AAD kelas. Kalau dulu UM kelas, sekarang AAD kelas. Saya sempat ikut itu teman-teman. Dimentori oleh leader-leader yang luar biasa, salah satunya Pak Wibi. Ya, saya ikut itu merasa bahwa, wih bagus, tapi saya kok gak bisa. Kenapa? Karena training aja gak pernah ikut. Dulu kan gak ada persyaratan ya. Sekarang ada persyaratan 50 juta IP. Dulu enggak, pokoknya saya, siapa yang mau kejar melo UM kelas, saya daftar. Karena dulu ada dendanya ya, ada bayar dulu ya. Kalau gak bayar gitu, mungkin ya gak jadi seperti ini dulu bayar teman-teman ya. Nah ada kontes game kecil. Saya fail teman-teman. UM kelas yang pertama. Kenapa? Yung saya nggak pernah training kok. Mau masuk itu ya tetapnya pelung-pelungi ngomong apa itu. Benar-benar saya kayak orang bodoh dulu teman-teman. Nggak ngerti sama sekali insurance itu gimana. Dunia saya dunia IT. Masuk ke dunia finansial itu dua hal yang berbeda dan saya nggak pernah belajar. Oke, saya hanya mendengarkan training dari waktu istri saya training ya saya ikut training. Cuman dengerin aja tapi nggak pernah fokus. Waktu itu saya ingat Koasen yang ngajarin saya sama istri saya. Ya cuman masuk kiri keluar kanan gitu aja. Singkat cerita saya akhirnya mau training. Gitu training dan sebagainya. Terus ternyata di akhir waktu itu final touch kalau nggak salah. Final touch ini merubah saya teman-teman. Ternyata ada ya asuransi itu yang bisa cover income kita, yang bisa cover aset kita. Yang saya tahu dulu cuma hospital sama asuransi jiwa. Ini kan luar biasa. Kenapa kita nggak diceritain aja dari awal? Kan luar biasa. Semua pasti bisa jalan bisnis ini dengan gampang gitu loh. Nah, Pak Wibi waktu itu menjelaskan bahwa ya kita tetap harus tahu tentang knowledge tentang hospital. Why? Karena ketika kita ketemu orang tahu kita di Prudential hari ini, pertanyaannya pasti seputar asuransi kesehatan.
Bagaimana kita bisa dipercaya orang kalau dia tanya sesuatu tentang hospital, kita hahaha nggak ngerti, nggak bisa jawab. So nggak akan timbul trust. So makanya ketika kita jalan bisnis ya minimal kita harus tahu hospital itu bagaimana. Karena pertanyaan di luar sana banyak tentang hospital. Kalau mereka sudah trust ke kita dengan kita menjawab dengan benar, menjelaskan dengan baik, barulah kita bisa masuk ke produk-produk yang namanya proteksi income dan sebagainya. Dan itu saya jalanin teman-teman. Saya ini dari nggak ngerti apa-apa, cuma nempel aja ke Pak Wibi, ke leader saya, dan dengerin apa yang dia suruh gitu. Ya udah saya lakukan itu aja teman-teman. Karena saya memang merasa nggak ngerti apa-apa, ya penting ngikut aja gitu. Alhasil saya lakukan itu. UM kelas yang kedua saya berhasil chief. Jadi waktu bulan Juni sampai akhir Desember itu UM kelasnya diadakan dan akhirnya saya chief teman-teman. Chief untuk jadi leader di Prudential. Gara-gara apa? Bukan gara-gara saya pinter, gara-gara manut aja, gara-gara nurut aja. Dan jualan saya bukan lagi hospital pada saat itu. Sudah jualnya sudah CCP, waktu itu trennya CCP ya, CCP kita the best waktu itu. Saya jualnya cuma itu aja yang bisa membawa saya untuk jadi leader di Prudential teman-teman. Ya, nah 2017 sudah mulai enak di Prudential jadi leader. Kita mulai mikir, ternyata duitnya beneran enak ya, kita nurut, kita ikutin training, kita jalani bisnisnya seperti apa kata leader kita. Ya, nah kebetulan nih teman-teman ya, di momen yang sama 2017, Depot itu bukan sepi ya, jadi saya join di Prudential bukan karena saya ini pengangguran teman-teman, bukan karena bisnis saya terganggu teman-teman, enggak. Depot masih oke, running well, cuman waktu perpanjangan kontrak, kita kan masih kontrak. Naiknya luar biasa, nggak masuk akal. Dari sebulan 35 juta dinaikin jadi 75 juta. Wih, mikir pakai logika pasti nggak saya perpanjang teman-teman. Akhirnya pas 2017 saya naik UM di awal promosi, pertengahan saya memutuskan tuh nggak usah depot-depotan lah. Mikiri depot ini juga nggak gampang loh. Pusing ngurusin karyawan, ngurusin stok, ngurusin harus ke pasar pagi-pagi jam 3. Itu kita proses semuanya, urus semuanya sendiri. Dari seperti ini kita merasa kok enak di Prudential ya. Secara uang loh teman-teman ya. Di Prudential cuma gitu toh, kita sudah waktu itu nyari uang 20-30 juta di Prudential itu gampang pol. Bayangin kalau kita lakukan itu di bisnis saya yang lama, setengah mati teman-teman. Maksudnya gimana? Harus benar-benar effort waktu kita untuk benar-benar cari uang segitu. Baik itu dari toko komputer maupun dari depot. Nah setelah itu logis saya merasa ditutup aja lah, enggak usah buka. Terus komputer gimana? Ya lah kita memang merasa uangnya gampang di sini. Ya udah sementara kita tutup aja. Jadi mulai 2017 saya komputer dan toko komputer sama depot saya tutup teman-teman. Dengan hasil rundingan dari istri saya juga ya. Ya apa ini terus apa enggak? Tutup aja. Dari situ kita merasa gitu. Kalau kita tutup mungkin kita bisa lebih jos di Prudential gitu. Lebih naik di Prudential gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk tutup. Seperti itu ya. Nah, waktu itu berjalan ya seperti biasa, tapi saya ini merasa bahwa gini. Saya selalu mengandalkan penjualan pribadi. Usaha saya sendiri. Nyatanya capek teman-teman. Jualan tuh susah. Saya bukan orang yang pintar-pintar banget. Saya merasa jualan tuh susah banget. So saya mulai sadar bahwa bisnis ini harus bangun tim. Gitu loh. Kalau kita nggak bangun tim, maka kita juga nggak akan bisa gede di bisnis ini gitu. Mengandalkan penjualan pribadi terus capek. Gitu loh. Ya, jadi kita sebenarnya juga tahu lah ya bahwa hidup ini kita juga harus kerja. Benar nggak sih? Dan kerja itu pasti susah. Benar ya? Kan ada quote tuh. Kerja itu susah, lebih susah lagi kalau kita nggak punya kerjaan, betul ya? Nah, itu benar banget teman-teman. Karena saya merasa kerja kayak jualan itu susah banget. Terus saya berpikir, sampai kapan saya harus kerja kayak gini terus? Oke, nah, kalau kali itu waktu UM kelas naik AD juga kan banyak kelas-kelas ya. Saya sempat menghadiri kelasnya Pak Wibi juga kan selalu ikut ya, saya nggak pernah bolos kelasnya Pak Wibi, meeting tim. Pak Wibi pernah menjelaskan bahwa perbedaan kita kalau mau jualan terus dengan bangun tim tuh gimana sih? Ini yang membuat saya merasa bahwa wah ini saatnya harus bangun tim. Coba teman-teman perhatikan ya. Kalau kita ngomong jalani bisnis ini setiap tahun ya, tahun pertama jualan bisa 600 juta, tahun kedua bisa jualan 600 juta, tahun ketiga bisa jualan 600 juta, sampai tahun kelima mereka konsisten jualan 600 juta. Menurut teman-teman, orang ini ciamik atau ciamipol? Ciamipol, betul nggak? Luar biasa loh bisa 600 juta nih, kalau saya aja jualan pribadi nggak mampu saya teman-teman ya. Tapi ini ciamipol. Nah kita lihat teman-teman, berapa sih income-nya dia? Tahun pertama kalau teman-teman hitung ya, 40% aja lah, nggak usah 42%, 40% aja. Income dia 20 juta per bulan, betul ya?
Boleh dibuka kalkulatornya kalau nggak percaya. Oke. Tahun kedua dia jualan lagi 600 juta. Berarti income-nya berapa? 20 tahun pertama tambah 20 tahun hari ini. Ya. Berarti dia punya total income 40 juta per bulan. Oke. Tahun ketiga dia juga lakukan hal yang sama, 600 juta. Luar biasa nggak? Income-nya cuma nambah berapa? Cuma nambah 2,5 juta. Jadi total income-nya dia cuma 42,5 juta. Jadi dengan effort yang seperti itu, income-nya 42,5 juta. Naiknya cuma 2,5 juta, teman-teman. Tahun keempat mereka lakukan hal yang sama. Income-nya juga tetap naik cuma 2,5 juta. Jadi naiknya cuma berapa? 45 juta cuman. Itu kalau tiap tahun jualan 600 loh teman-teman ya. Bagaimana ya ketika tahun berikutnya itu tidak jualan 600, income langsung drop 20 juta. Gila nggak? Itu kalau kita mengandalkan penjualan pribadi. So dari penjelasan seperti itu, saya merasa bahwa bangun tim lebih enak. Teman-teman kalau masih ingat ya BOP kita selama ini ya, ini kan era saat ini kan kita gampang banget ya bangun tim ya dengan melakukan 2 langkah ya, ingat ya. Ini kita refresh kembali tentang BOP. Kalau kita menjalani bisnis ini dengan membangun tim, ngikutin aja lah 2 langkah itu. Income tahun pertama mungkin kecil teman-teman, penjualan kita pribadi cuma 50 juta API, betul ya. Kalau dikalikan paling kurang lebih 1,25 juta, kecil banget. Tapi perhatikan ke tahun kedua, langsung sudah naik 36 juta. Tahun ketiga sudah 184 juta. Luar biasa nggak teman-teman percepatannya. So teman-teman, ini yang membuat saya berpikir bahwa, loh ya memang harus bangun tim gitu loh. Kalau nggak bangun tim, kita benar-benar nggak bisa lepas dari bisnis ini. Sama kayak kita bisnis konvensional, harus ngurusi dewek gitu loh teman. Ya nggak bisa ditinggal. Nah tujuan di bisnis ini kita kan memang dicetak bukan jadi penjual asuransi. Ingat ya, kita dicetak untuk sebagai pebisnis, bisnis asuransi. Menciptakan AD1 kita. Ya, di BOP kan seperti itu ya, menciptakan AD1 kita. Kenapa? Kalau kita sudah punya AD1, maka bisnis kita ini sudah mulai enak. Ada passive income yang timbul. Ya kan tujuan kita harus buka cabang. Kalau di bisnis prudensial cabang itu adalah AD1 kita. Ya, nah dilihat dari angkanya aja. Zaman dulu angkanya nggak seperti ini teman-teman, tapi saya konversikan dengan BOP yang ada hari ini sehingga kalau dilihat memang di awal kita kelihatan kecil, tapi percayalah teman-teman, teman-teman harus tetap konsisten, teman-teman harus tetap berusaha bangun tim. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita memiliki sebuah bisnis. Bisnis kan harus gede, ya. Kalau bisnis nggak gede ya percuma teman-teman. Kita harus kerja terus gitu loh, ya. Dan kalau teman-teman lihat, let's say lah tahun keempat 200 juta plus, nggak usah mulu-mulu wis, tak bagi 50%-nya aja, 100 juta per bulan. Worth it nggak dikejar teman-teman? Worth it banget bagi saya teman-teman ya. Ya, oke ya teman-teman ya. Ya kadang kita ini juga nggak fair sih menurut saya loh ya. Kita tahu bahwa kerja itu susah, ya. Lebih susah lagi kalau kita nggak punya kerjaan, ya. Tetapi kalau kita lihat angka seperti ini, wah kita jadi semangat nih, mending itu jalan bisnis prudential nih. Saya tidak pernah bilang bahwa semua bisnis itu jelek, hanya prudential yang bagus. No, saya tidak pernah mendiskreditkan sebuah profesi. Tapi coba kita perhatikan teman-teman ya. Kalau kita mau nyari uang, kita berprofesi sebagai karyawan, ya. Kita benar-benar mau jalaninya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita benar-benar tiap hari rajin. Kenapa? Takut dipecat, benar ya? Itu sebagai karyawan. Sebagai wira swasta bagaimana? Sama teman-teman. Berani buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Konsisten setiap hari, tidak pernah bolong. Kenapa? Takut bangkrut, karena harus BEP-in dulu. Harus BEP dulu. Terus takut pelanggannya lari, bayangin ya. Buka toko jam 8 hari ini. Besok buka jam 10. Besok lusa tutup. Besok lusanya lagi buka jam 9. Wah, gak konsisten gini. Lama-lama pelanggan pasti lari, betul? Nah, kalau kita jadi wira swasta, kita mau loh meluangkan waktu untuk dari jam 8 sampai jam 8 malam. Atau ya panjang lah kalau wira swasta ya. Jadi wira swasta belum tentu enak juga ya. Tapi mau gitu loh. Tapi bagaimana kalau ketika kita tahu bahwa di Prudential bisa ngasilin income sekian. Kita join di Prudential, tapi kita nggak mau untuk lakukan hal itu. Kita nggak lagi rajin kayak kita ketika jadi karyawan atau jadi wira swasta. Benar nggak sih teman-teman? Jalanin bisnisnya asal-asalan. Kenapa? Karena bisnis di Prudential ini nggak ada yang mantau. Hari ini Yudi kerja nggak ya? Nggak ada yang mantau teman-teman. Hari ini Yudi rekrut nggak ya? Nggak ada yang mantau. Yang kedua, bisnis ini nggak pakai modal sehingga kita ini meremehkan. So, menurut saya nggak fair juga gitu loh. Kalau teman-teman mau menghasilkan seperti ini, ya seperti BOP, so teman-teman harus berani juga, harus mau juga meluangkan waktu untuk jalani bisnis ini gitu. Nah, kalau nggak mau meluangkan waktu, bagaimana bisa mendapatkan bisnis yang gede? Ya, oke teman-teman.
Ini, ingat ya, saya refresh kembali nih bahwa di bisnis Prudential ini kita dicetak bukan jadi penjual asuransi. Ujung dari bisnis ini kita punya sebuah bisnis yang besar. Kita bangun itu dari kita kecil, teman-teman. Ya, tujuan di bisnis ini kan kita harus bisa mencetak AD1 kita. Loh, benar loh, AD1 kita loh, kita harus punya cabang. Namanya bisnis kalau kita nggak punya cabang, sama kayak kita kerja sendiri, konvensional, harus buka toko sendiri, tutup toko sendiri, ngurusi semuanya sendiri. Tapi kalau kita punya cabang, luar biasa teman-teman. Ya, nah tugas kita kan cuma untuk mencetak AD1. Kenapa? Karena AD2, AD3, AD4 itu kan bukan kita yang ngurus. AD2 itu kan berdasarkan AD1 kita pengen kayak kita. Tugasnya apa? Mencetak AD juga, AD1-nya dia, yaitu AD2-nya kita. Udah ya? Nah bayangin teman-teman, kalau kita jalan bisnis ini, tugas kita cuma bisa menciptakan AD1. Gampang nggak sih teman-teman? Kan mudah banget, benar ya? Dan teman-teman perlu ingat, AD1 kita ini berawal dari mana? Kan dari AAD kita, benar ya? AAD kita dari mana? Dari agen kita yang pernah kita rekrut, yang pernah kita ajak join di bisnis ini. So teman-teman, kalau hari ini teman-teman masih jadi agen, so rekrutlah yang banyak. Kenapa? Karena dengan rekrut ini, maka akan memunculkan kemungkinan untuk beberapa orang bisa jadi AD1 Anda. Kalau teman-teman di sini dilihat ya, paling gampang lah, satu orang cukup ciptakan 2 AD1. Ya, cuman butuh 2 nih. Pertanyaannya, teman-teman waktu menciptakan AD1 berarti kan harus ada AAD. Dari AAD berarti kan harus sebelumnya harus ada agen. Nah agennya itu harus rekrut berapa? Kan gitu. Kan nggak mungkin rekrut 2 memastikan pasti 2 AD1. Nggak mungkin ya teman-temannya. So rekrutnya harus banyak. Contoh lah, rekrut 30 agen. Ya, gede nggak? Sebenarnya nggak besar teman-teman. Tapi dari 30 agen, mungkin nggak ada 2 orang yang berhasil jadi AD1? Loh ya mungkin loh teman-teman. Dibandingkan dengan teman-teman pengen 2 AD1, tapi teman-teman cuma rekrut 4, cuma rekrut 2, cuma rekrut 3. Kemungkinan untuk menciptakan AD1 itu sangat kecil. Ya, hukum Pareto kalau nggak salah ya kan bilang, cari aja yang banyak. Karena dari beberapa orang yang kita rekrut, belum tentu semuanya jadi. Tapi kalau kita banyak rekrutan, pasti akan memunculkan AD1 kita. Betul ya? Jadi tujuan dari bisnis di Prudential, kita bukan dicetak untuk jadi penjual asuransi teman-teman. Kita dicetak untuk jadi pebisnis. Kita harus bisa menciptakan cabang, yaitu AD1. Oke ya? Nah, teman-teman, ini hal penting ya menurut saya ya pribadi. Kembali lagi kalau ini menurut saya penting, menurut Anda tidak penting, tinggal dihapus saja. Buang negatifnya, ambil positifnya ya. Nah, yang pertama teman-teman jalan bisnis ini sebagai agen. Ingat, kita harus follow sistem, ikuti sistem. Follow sistem itu ya, follow leader, ikutin training ya, BOP itu teman-teman harus ikutin semua. Contoh nih ya, follow sistem. Ikuti leadernya, ya leader ngomong apa itu harus teman-teman ikutin. Kenapa? Karena leader ini sudah jalani duluan. Dia tahu sih mana yang benar, mana yang salah. Contoh ya, kan harus sering konsul nih ke leader. Tujuan konsul ini sebenarnya kan kita ini mau direvisi oleh leader kita. Cara kita sudah benar nggak sih? Kadang agent ditelepon, ya Pak aktivitasmu. Oh sebenarnya belum ada hasil kok, nanti ada hasil tak kabari. Teman-teman agent, leader Anda menanyakan ke Anda tentang aktivitas, bukan pengen tahu hasilnya, tapi pengen tahu cerita Anda untuk approach orang, untuk ketemu orang, untuk bikin janji, itu sudah benar apa enggak? Karena dengan teman-teman cerita, konsul ke leader, oh hari ini tadi aku nemu ini, maka akan ada sesuatu yang pasti itu direvisi. Why? Karena teman-teman belum biasa. Sama kayak saya dulu masih bodoh. Ya, saya nggak ngerti cara approach gimana. Ya tinggal nempel aja, bener nggak kayak gini? Oh bener ya wis. Sampai leader Anda bilang gitu, berarti Anda sudah benar. Jadi Anda tidak melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Setiap approach lakukan hal yang sama. Contoh lah, janjian, ya sudah tahu kenal baik nih, ya dengan teman. Tiba-tiba kalau mau janjian pakai telepon teman-teman. Wah ngapain kamu telepon? Yang benar kan datang aja ke rumahnya. Kalau kamu telepon malah jadi aneh. Tetapi kamu nggak pernah konsul dan akhirnya Anda tetap lakukan setiap ketemu orang padahal sudah akrab, telepon dulu, boleh nggak aku ke rumahmu? Padahal sebelum di Prudential datang ke rumah aja kadang-kadang malam nggak pakai izin, mau nyelonong masuk gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya harus dikonsulkan. Dengan begini teman-teman bisa diperbaiki caranya. Ya. Yang kedua teman-teman konsul tujuannya kan leader itu bisa tahu ketika Anda ngomong A, ya responnya nasabah ini apa,
Negatif atau positif? Kalau negatif dikasih tahu nih, beresin dulu kesakitannya. Kalau positif ya udah langsung aja masuk. Nah hal ini kan harus dikonsulkan teman-teman. Kalau ketemu nasabah atau calon nasabah, dia diceritai kalau kita di Brodi itu langsung negatif. Kita tetap ngotot. Gini loh, asuransi itu api, zaman sekarang butuh. Nah ini kan malah ngajak debat teman-teman. Cara ini banyak sekali dilakukan oleh agent-agent dan akhirnya tidak dikonsulkan. Tapi dia merasa yang dia lakukan benar gitu loh. Ya jadinya apa? Ya nggak pernah terjadi closing gitu loh. So teman-teman ya, follow system, follow leader itu penting banget. Ya, ada lagi juga harus ikut training. Tujuannya untuk apa? Training itu tujuannya untuk supaya kita tahu produk kita spesifikasinya bagaimana. Dengan mengikuti training kita bisa upgrade skill kita. Ada kelas HO, ya kan? Ada kelas-kelas yang diajarkan oleh speaker-speaker dari luar, kan banyak yang mereka sharingkan. Nah itu bisa menambah skill teman-teman. Artinya apa? Tanpa kita harus melewati problem itu, kita sudah tahu jawabannya. Jadi suatu saat ketika kita menghadapi hal yang sama, kita langsung, oh pembicara yang kemarin tuh kayaknya pernah kayak gini, aku bisa jawab kayak gini. Nah itu tujuannya teman-teman. Makanya jangan pernah bolos M3, ikuti terus kelas-kelas HO, ikuti terus teman-teman. Jadi jadi agen jangan pernah berpikir bahwa sekali Anda sudah ikuti training hospital, crisis cover, life cover, HO, sekali ikuti berarti Anda sudah lulus. Di sini nggak ada lulus teman-teman. Belajarnya itu seumur hidup teman-teman. Karena kita harus upgrade skill terus. Agent-agent saya selalu saya bilangin bahwa selalu ikutlah ke kelas-kelas training. Kenapa? Karena setiap pembicara pasti memiliki 1-2 kata yang bisa kalian tarik untuk dijadikan skill. Seperti itu. Karena tiap pembicara pasti beda-beda. Karena ya, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Orang cerdas, ini menurut film ya, film Lucy kalau nggak salah ingat saya. Film Lucy pernah ngomong gini, orang cerdas itu bisa menyerap sebuah seminar, sebuah materi, ya 1 jam 2 jam itu hanya kemampuannya hanya 20%. Dari total materi itu tadi. Itu orang cerdas teman-teman. Nah kalau orang bodoh kayak saya, mungkin cuma 5%. Jadi artinya kalau kita mau tahu benar produk ini ya apa, seluk-beluknya. Saya ini seorang yang tidak cerdas ini, harus ngikuti 20 kali loh. Baru saya merasa, wah lagi ini tak produk hospital loh. Ternyata gini, tak pikir kemarin tuh gini. Itu penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuma ngikutin sekali aja, ya kalau teman-teman cerdas itu cuma 20% dari materi. Tapi kalau teman-teman seperti saya, harus 20 kali loh. So, pesan saya adalah ulang terus. Training-training HO kelas M3 jangan pernah bolos. Saya yakin kalau teman-teman tidak pernah bolos, jadi AAD itu gampang banget teman-teman ya. Ya. BOP juga sama. Banyak kan acara BOP kita selalu adakan sebulan 2 kali, sebulan sekali ya. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman kalau sudah merasa join dan akhirnya wah BOP, ya wis ngono toh BOP aku pernah melo, gak usah lah. Teman-teman saya ingatkan teman-teman ya, ketika ada acara BOP, teman-teman harus hadir meskipun sudah join. Why? Karena teman-teman juga harus belajar bagaimana cara membawakan bisnis ini dengan baik di depan calon rekrutan teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa rekrut dengan baik kalau teman-teman tidak pernah mau ikut BOP. Nah, dengan ikut BOP teman-teman mungkin bisa belajar sesuatu dari 1-2 kalimat pembicara. Itu pasti teman-teman bisa tarik. Oh, orang kayak gini tertarik dengan bisnis karena kita ngomongin ini loh. So ikutlah bisnis, ikutlah BOP terus teman-teman. Nah kebetulan besok hari Selasa kantor kita mengadakan BOP offline ya di Diandra. Teman-teman harus hadir seperti tadi info dari Doni ya MC kita bahwa besok ada acara BOP dan teman-teman harus registrasi dulu. Pastikan teman-teman hadir karena ini adalah momen teman-teman belajar untuk rekrut orang. Dan yang kedua teman-teman BOP itu ketika teman-teman hadir mengajak calon rekrutan teman-teman. Acara offline ini sangat benar-benar beda animonya, auranya beda teman-teman. Ya, auranya beda banget. Kita bisa boros strength ke orang-orang yang lain. Siapa tahu kejadian, saya pernah punya kejadian ya. Bawa temen ya pengusaha, susah banget teman-teman diajak. Akhirnya cara paling gampang ya harus dijemput. Kalau teman-teman cuma janjian nanti ya ketemu di sana ya, wis nggak bakal datang teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jemput teman-teman. Jemput itu paling enak ya. Jemput ajak ke sana. Nah begitu di sana teman-teman, aura dari sebuah acara besar Grand BOP itu sangat terasa sekali. Masuk ruangan tuh langsung merasa, wih gendeng orang-orang hebat semua di sini. Yang pertama, yang kedua, ada momen ya, ada momen nggak selalu ada ya, tapi ada momen mereka tuh bertemu dengan temannya yang memang sudah kaya dan mereka mau datang diajarin join gitu loh. Ya, contohnya kan bisa membuat kita merasa, wih gila. Memang benar ya bisnis besar. Maksudnya gimana? Saya gini pernah ajak teman saya seorang pengusaha datang ke acara itu, saya jemput hadir di sana ngobrol. Singkat cerita temannya lewat. Jadi saya lagi ngobrol tuh ada orang satu lewat terus dia merasa loh ini kan anaknya yang punya dealer Honda.
Ya, ini kan anak yang punya pokoknya punya usaha besar lah. Kok bisa ya dia join di bisnis ini gitu loh. Nah itulah animo yang bisa kita pinjam teman-teman. Loh ya justru itu. Bisnis kita ini banyak dilirik oleh pengusaha-pengusaha. Contoh lah, yang punya fasa hotel aja anaknya. Maksud sih kekurangan duit? Enggak lah, pasti lebih-lebih lah. Tapi hari ini dia mau jalani bisnis prudential. Kenapa? Karena dia tahu bisnis ini bisnis besar. Bayangin ya, sing uangnya banyak gitu aja mereka mau jalani, mereka mau datang di bisnis ini. Nah, kita yang income-nya aja nggak seberapa Mas Ian, masa sih kita nggak mau coba jalani bisnis ini? Dengan begitu aja dia merasa, iya sih, coba sih nggak apa-apa sih, mau ciami lah. Itulah yang kita bisa hadirkan di acara BOP teman-teman. Baru strength teman-teman. Pinjam kekuatan orang lain kayak atau dari speakernya kayak atau dari tamu-tamu yang datang kayak. Kenapa kok mereka mau join ya? Karena bisa aura itu bisa terjadi di acara-acara offline. So pastikan teman-teman besok hadir, ajak teman sebanyak-banyaknya, ajak partner bisnis Anda. Ya apa caranya pokoknya teman-teman harus bisa ajak mereka. Jemput ya, itu isi pesan saya. Oke ya. Nah, hilang ini pointer saya ya. Berikutnya mindset teman-teman. Menurut saya mindset ini penting teman-teman untuk menjalani bisnis ini ya. Di bisnis asuransi ini saya selalu info ke tim saya bahwa kita tidak dicetak untuk jadi penjual asuransi. Kita dicetak untuk jadi pebisnis teman-teman. Ya, namanya pebisnis itu ya kita gedein bisnis kita gitu. Kita mau jalan bisnis ini bisa dengan dua cara teman-teman ya. Cara yang pertama kita bisa jadi sebagai sales ya, kayak sales marketing lah ya. Cara kedua kita bisa jadi konsultan. Ya, sama-sama benar, nggak ada yang salah teman-teman. Tapi ketika kita jalan bisnis ini, mana yang nyaman buat kita? Contoh ya, kalau kita jalan sebagai sales, contoh aja kayak ada obat Panadol yang satu strip itu isi 10, harganya 10.000. Saya punya barang Panadol ini, 5 strip, saya jual 20.000 di Pak Doni. Ya, Don ya. Don, ini Don ada Panadol 5 strip, biasanya 10.000-an, tak jual kamu 5 strip, cuman 20.000. Murah nggak? Murah banget, lu beli, lu pasti butuh. Saya nggak peduli teman-teman. Hari ini Doni pusing apa enggak? Hari ini Doni butuh Panadol apa enggak? Yang penting saya bisa jual barang murah. Wah, ini sales teman-teman. Salah? Nggak ada yang salah. Ya, oke ya. Jadi saya nggak penting nih. Hari ini Doni butuh apa enggak? Nah, bagaimana kalau kita menjalani bisnis ini dengan cara konsultan? Sama seperti profesi seorang dokter. Jadi jual obat itu ada 2 profesi teman-teman. Sales obat sama dokter. Dokter itu juga jual obat. Ya, nah, bayangin dokter jual obat itu lumayan loh, komisinya 30% loh kurang lebih teman-teman ya. Nah, tapi cara jualnya sudah beda teman-teman. Datang ke dokter pernah nggak ya? Tok, malam dok, iya malam. Pernah nggak teman-teman ngalamin gini? Habis masuk ya, malam dok, iya. Sebentar. Lihat dari wajahmu kayaknya kamu butuh Panadol. Wes butuh Panadol. Pernah nggak teman-teman seperti ini? Pasti nggak pernah, betul nggak? Dokter pasti bilang silakan duduk ya. Oh iya. Apa keluhannya? Habis ngapain? Sejak kapan kamu kayak gini? Oh iya bentar ya. Dicek. Akhirnya, bentar lah bikin resep. Tulis resep. Resep dia kasih ke pasien. Nah pertanyaannya, obat yang diserahkan pasti berhubungan dengan penyakitnya enggak? Pasti teman-teman. Kenapa? Karena dicek, ditanyai. Nah sama di bisnis ini sebagai konsultan. Selling itu asking teman-teman. Kita harus tanya kebutuhan nasabah supaya kita bisa tahu gitu loh. Jadi bukan asal jualan lagi promo nih, cashback. Bukan itu yang kita jual. Yang kita jual adalah dia butuh nggak manfaat ini? Value-nya sudah cukup nggak? Nah itulah kita sebagai konsultan gitu. Nah di bisnis ini khususnya di Trusty teman-teman ya. Kita sudah support agent-agent itu sampai ada kelas-kelas training. Belum tentu ada di agensi lain teman-teman. Di agensi ini kita support agent-agent itu dengan training-training dan acara-acara yang bagus. So jangan pernah lewatkan acara-acara seperti ini teman-teman ya. Nah itu sangat membantu sekali karena teman-teman kalau jalan bisnis ini dengan cara marketing ya bukan nggak boleh, tapi teman-teman pasti banyak kendala juga gitu loh ya. Di bisnis konsultan aja banyak kendala, tapi paling nggak kan kita jalan bisnis ini nggak sampai sungkan gitu loh. Karena ngomong sales tuh pasti orientasinya komisi gitu loh. Kalau kita jualan belum sudah mikir wah piro ya komisinya ya, piro API-nya ya, wah pasti cara approach kita, cara ngomong kita, cara komunikasi kita pasti beda, pasti jelek. Ya karena apa? Based on komisi. Tapi kalau kita cara konsultan, kita ini berempati. Ya, kita ini pengen apa ya sing value-nya dia nggak bisa kita penuhi dan kita bisa kasih sebuah konsep untuk bisa kasih solusi buat masalahnya dia. Nah itu kan sebagai konsultan seperti itu teman-teman. Jadi kita sering bertanya ke dia gitu. Makanya Prudential kan ada motonya ya always listening, always understanding. Jadi kita jadi pendengar.
Ya, mendengar dulu baru kita menemukan masalah-masalahnya dia. Oke, teman-teman ya. Berikutnya yang ketiga, grooming ya. Menurut saya penting banget ya teman-teman. Saya dapat ini dari beberapa waktu lalu saya ikuti kelas yang MDRT mentoring ya. Di situ mengutamakan grooming. Ini benar juga teman-teman. Karena beberapa agen ini merasa bahwa grooming ini nggak penting, padahal grooming ini penting banget teman-teman. Ketemu nasabah itu penampilan itu sangat dibutuhkan. Ya nggak perlu lah sampai harus pakai baju-baju yang mewah-mewah ya. Minimal paling nggak office look. Ketemu nasabah itu office look. Meskipun kita kenal dekat, usahakan kita ini tetap grooming teman-teman. Why? Karena kita jalan bisnis ini bisnis finansial teman-teman. Bukan jualan sayur di pasar gitu. Saya kenal dengan saudara saya, biasanya ketemu ya celana pendek. Ya menurut saya ketika Anda bawain Prudential, ya Anda harus berpakaian rapi. Kenapa? Minimal dengan berubah seperti itu. Wih, kok dengerin kamu? Dia mengerti bahwa kita ini serius di bisnis ini. Ya, ngomongin asuransi ya tahu harus gini gitu. Kalau enggak gitu kan ya nanti kita diremehkan gitu. Ya, jadi grooming ini penting banget. Beberapa kejadian agent-agent saya konsul, caranya benar sudah, tapi kok nggak closing gitu loh. Ternyata apa? Ternyata dia groomingnya tuh ini dia nawarin ke sebuah toko yang dia kenal baik dan akhirnya dia masuk ke Prudential, jelasinnya sudah benar. Tapi kenapa sih kok orang itu selalu mundur dan sebagainya? Karena dia merasa, menurut saya dia nggak yakin bener kamu tuh di Prudential terus. Waktu datang dia pakai bajunya bengkel teman-teman. Jadi bukan pakai office look, dia pakai baju bengkel, pakai sandalnya sandal gunung. Ya, jadi nasabah merasa, wih ini kan bagus, aku harus tarik uang besar, tapi naruh uang besar di orang yang modelnya kayak gini. Kira-kira mereka berani nggak? Saya rasa mereka juga pasti khawatir teman-teman. Iyalah cuman, iyalah bisa lama di Prudential, iyalah bisa langgeng di Prudential. Iyalah cuman 2 bulan keluar, 1 tahun keluar. Terus siapa sih ngurusi klaimku? So teman-teman perhatikan groomingnya teman-teman. Meskipun teman-teman kenal baik dengan calon nasabah, calon rekrutan, usahakan teman-teman profesional. Pakai paling enggak office look, batik minimal lah, itu kan paling enak gitu, office look, nyantai, ya kan. Nah, tapi jangan kayak polosan gitu loh. Kayaknya kok kita berada di dunia finansial ya nggak cocok gitu loh. Teman-teman bisa lihat juga kan di luaran sana orang falas, orang bank, pernah nggak ada orang bank yang modelannya itu nggak karu-karuan? Pasti nggak ada. Mereka masih rapi, mereka mengutamakan groomingnya. Betul ya teman-teman ya. Jadi menurut saya grooming ini penting banget untuk menjalankan bisnis ini di awal. Oke. Nah ini yang penting teman-teman. Yang terakhir ya afirmasi positif. Ini seringkali saya cerita ke tim saya dan ini cukup berhasil. Ya. Training sudah oke, ikuti skill, ya ikuti konsul dari leader segala macam sudah oke semua. Tapi ketika kita menjalankan bisnis, presentasi dan sebagainya, sebelum itu kita sudah mikir, wah bojone serem loh. Wah, pokoknya kok kayak jahat ya. Wah, kayak kok gak closing ya. Kita selalu berpikiran meng-create sebuah kenyataan. Teman-teman, afirmasi positif ini menurut saya sangat berguna sekali ketika teman-teman mulai presentasi. Ya, ilustrasi seperti ini loh. Alam itu punya algoritma sendiri. Alam itu punya algoritma seperti kita itu lihat media sosial. Hari ini kita lihat satu video lucu. Hari berikutnya kita akan selalu menemukan video-video yang serupa, betul nggak? Itu algoritma media sosial, sama dengan algoritma alam semesta. Kalau hari ini kita berpikir bahwa dunia ini dipenuhi dengan orang jahat, maka besok kita akan ditemukan dengan orang jahat. Kalau dunia ini kita berpikir bahwa semua orang itu baik, maka kita berikutnya akan ditemukan dengan orang baik. So teman-teman, kalau teman-teman mau rekrut ataupun mau closing nasabah, teman-teman harus benerin dulu afirmasinya. Saya selalu kasih contoh gini, saya pernah lakukan ini dan saya selalu berhasil. Jadi gini, sebelum pandemi, kalau kita ngomong parkir di Galaxy Mall ya, Sabtu Minggu, wah saya paling nggak pernah mau ke Galaxy Mall, apalagi Sabtu Minggu. Parkir itu susah banget teman-teman. Bisa naik itu dari atas, turun bawah, 3 kali, mungkin belum dapat. Bener ya, Galaxy Mall seperti itu parkirannya kecil. Suatu saat saya diajak istri saya ke GM hari Sabtu karena ada keperluan. Saya merasa enggak mau gitu. Istri saya ngomong gitu. Lek lu mikir kayak gitu terus, gak mau ke GM gara-gara angel nyari parkir, ya beneran angel. Cobalah mikir gitu loh. Datang sana langsung dapat parkir. Wah, ini kan celetukan gitu aja. Speaker, ya bener juga, cobalah. Saya mikir, ambil karcis, dapat parkir. Ambil karcis, dapat parkir. Wes gitu, ambil nyetir wes. Sampai sana, keluar karcis, rek, ngambil antret, kita masuk dikit, mobil keluar. Wah, luar biasa gak? Pertama, gitu. Berikutnya saya ulangi lagi. Kalau cuma 3 kali, itu kebetulan teman-teman. Saya ulangi berkali-kali sampai 10 kali lebih sampai hari ini tetap saya lakukan.
Dan cara itu selalu berhasil. Entah itu di lantai 2 langsung dapat parkir, tapi yang jelas pasti nggak mungkin naik turun lagi saya. Itu pasti. Dan saya lakukan sudah berkali-kali, sudah 10 kali lebih. Cuman apa sih? Parkir, ambil karcis, dapat parkir. Ambil karcis, dapat parkir. Temenan, beneran terjadi. Gitu loh. Nah, sama dengan kita waktu kita approach atau waktu kita presentasi ke nasabah, sebelumnya jangan berpikir aneh-aneh teman-teman. Kayaknya cucunya kok susah ya diajak ngomong. Temenan juga beneran susah diajak ngomong gitu. Kayaknya kok susah closing ya. Beneran susah closing. Coba dipikir dulu. Kayaknya orang ini lah direkrut. Oh enak ini, kayaknya bisa direkrut ini. Ya beneran bisa direkrut teman-teman. Kayak Koko ini lah kalau diedukasi gampang nanggep ini. Beneran bisa gampang nanggep ya teman-teman. Ya, jadi afirmasinya dibenerin dulu dari awal. Jangan create sesuatu yang bisa membuat kamu itu terhambat sendiri. Yang menciptakan ya Anda sendiri gitu. Dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Nggak perlu gitu. Jadi cobalah latihan ya. Jadi tadi saya nyobanya kan waktu parkir ya. Teman-teman bisa coba hal lain gitu ya. Terlambat pun juga gitu. Saya selalu pikir, datang nggak terlambat, datang nggak terlambat. Suatu saat ada acara, saya lupa ya, ketemuan dengan orang jam 12. Saya jam 12 kurang 5, itu masih di rumah teman-teman. Tempatnya di tengah. Waduh, secara logika pasti nggak mungkin berhasil sampai tepat waktu. Saya cuma bilang, datang nggak terlambat, datang nggak terlambat, datang nggak terlambat. Sampai tempat sana, saya datang jam 12 lebih 10. Terlambat nggak teman-teman? Terlambat nggak? Terlambat. Tapi luar biasa ya teman-teman ya, hasil afirmasi saya. Teman saya cuma kasih begini, sorry ya bro, aku udah telat. Paling aku jam 12 lebih 20 baru sampai. Maksud saya ngerti ya teman-teman ya. Kita menciptakan kenyataan bahwa ketika kita datang, nggak terlambat kok. Kenapa? Karena yang kita temuin lebih terlambat dari kita gitu. Secara jam memang kita terlambat. Tapi hasilnya apa? Kita ini datangnya masih tetap lebih dulu loh dari dia. Dan ini berhasil teman-teman. So cobalah gitu loh. Belajar untuk afirmasi. Karena ini penting banget menurut saya. Banyak agen-agen di luar sana, konsul aja sudah negatif gitu loh. Tapi gini loh, orang ini bonceno. Dia beneran datang itu bonceno gitu loh. Tapi Koko ini cerewet pol. Dia beneran datang itu cerewet pol gitu. Karena sudah diafirmasikan gitu. Padahal ada beberapa agen saya sudah bilang, orang ini komunikasi susah. Jadi dia ngomong tuh cuma diam gitu. Oke. Ketemu orang kayak gini paling susah teman-teman handlingnya. So saya ngomong sama dia gini, afirmasiin, Koko ini enak diajak ngomong, Koko ini orangnya supel, Koko ini seneng diajak ngomong, Koko ini supel. Sampai sana, si Koko ini ya, ruame teman-teman. Cerita ini, cerita itu. Loh, bayang loh, dia pulang, iyo, ternyata afirmasi kita berhasil loh. Sampai sana Koko ini ngomong, ya tak denger noto aja. Jadi ngomong tuh sampai 2 jam, Koko ini tuh asing ngomong. Saya merasa gini, nah itulah afirmasi. Kalau teman-teman sebelum datang sudah mikir yang enggak, itu yang terjadi. Tapi kalau teman-teman datang itu sudah mikir yang baik, orang ini enak dijak omong, hasilnya benar-benar di luar dugaan kita. Ya, jadi artinya kita menciptakan kenyataan kita sendiri. So hati-hati dengan pikiran Anda. Oke ya teman-teman, kayaknya sudah cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sampai ada perkataan saya yang tidak sesuai dengan ajaran leader Anda. Kembali lagi, leader Anda yang paling benar. Oke teman-teman, terima kasih, semangat lagi. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Ini tadi dari Pak Yudi Margati sudah cerita ya seperti apa dari awal join bisnis ini ya. Saya setuju sekali dengan Pak Yudi Margati bahwa kita harus berpikir positif selalu teman-teman ya. Walaupun mungkin kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan hari ini, tapi afirmasi positif itu penting teman-teman. Jadi berpikirlah tahun ini jadi AD, tahun ini jadi AD, tahun ini jadi AD. Setidak-tidaknya nyantol jadi AD ya. Betul sekali. Seperti itu. Nah teman-teman, kita kasih tepuk tangan dengan Pak Yudi yang sudah sharing ya. Kayak kita di sini masih ada waktu sedikit, minta waktu sedikit Pak Yudi untuk mungkin ada teman-teman mau tanya-tanya ya. Boleh, mungkin silakan. teman-teman dari Zoom atau teman-teman dari kantor sendiri mau tanya dengan Pak Yudi. Pak Yudi, saya mau tanya sebagai MC ya. Saya kan juga walaupun MC kan menjalankan bisnis ini. Oke, betul. Ya saya Ini juga bukan orang MC tua, bayaran ya. Ini betul-betul leader yang jadi MC. Iya benar ya. Oke, silakan. Mungkin Pak Yudi sendiri ya, kan bisnis ini kan tidak semudah yang orang-orang bayangi ya. Orang-orang kalau dengar BOP ya, dari
4 tahun 200 juta katanya. Ya, padahal kenyataannya kan ada juga, tapi sebenarnya tidak salah. Ya memang bisnis itu ada challenge-nya masing-masing ya. Nah menurut Pak Yudi, kesalahan terbesar agen-agen itu kok kenapa sih sulit bertumbuh itu apa ya Pak Yudi? Ya ini pertanyaan bagus juga ya. Jadi teman-teman di BOP pun saya juga sering kali ngomong bahwa saya tidak pernah menjanjikan bisnis ini bakal mudah. Tapi saya menjanjikan bahwa bisnis ini worth it untuk dikejar. Ya, namanya worth it artinya ya layak dikejar teman-teman. Kalau lihat dari BOP ya, saya nggak pernah berpikir kalau income harus ratusan juta. Let's say lah 50%-nya loh, ya 50 juta per bulan. Layak nggak dikejar? Kalau layak, kejarin teman-teman. Tapi menjalani bisnis ini juga butuh yang namanya plan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa sukses itu terjadi tiba-tiba. Nonton, jalani langsung sukses. Enggak. Harus ditata teman-teman. Nah, siapa yang nata? Nanti leader Anda yang nata gitu. Jadi itulah sebabnya teman-teman harus konsul. Banyak sekali leader agen-agen baru di luar sana ya. Pengen sukses, tapi pengen jalani bisnis ini dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah orang yang di depan Anda. Ya kayak saya. Waktu awal-awal dulu, saya ini nggak pernah mau nurut sama leader gitu loh. Saya merasa cuman gini toh loh, apa susahnya sih? Nggak susah. Yang susah adalah nanti ketika ketemu masalah kita nggak bisa ngapain, kita nggak bisa jawabnya, kita nggak bisa handlingnya. So itulah butuhnya konsul dengan leader, ikuti training seperti tadi saya bilang ya. Kalau teman-teman menilai diri Anda bukan orang cerdas, so ikut training ini minimal 20 kali. Tapi kalau teman-teman merasa teman-teman ini orang cerdas, gampang nangkep, ikut minimal 5 kali. Materi yang sama, pembicara yang berbeda. Saya yakin teman-teman pasti merasa, walah gini lah ternyata. Ya, jadi jangan ikut sekali. Terutama dari acara-acara yang diajarkan oleh trustee ya. Agensi kan selalu mengadakan acara untuk support para agent. Ya, entah itu acara M3 ya kayak hari ini ya. Datang aja teman-teman karena banyak sekali 1-2 kalimat yang teman-teman bisa ambil. Sehingga teman-teman merasa bahwa walah ini salahku. Walah ini harusnya aku nggak perlu kayak gini. Seperti itu sih. Jadi belajar dari pengalaman orang lain dengan cara konsul dengan leader. Karena leader Anda sudah menjalani duluan. Mereka pasti tahu apa yang harus direvisi, apa yang harus dibenerin. Itu mereka pasti tahu teman-teman. Jadi teman-teman bisa konsul dengan leadernya kalau misalnya mau jalani bisnis ini dengan mudah. Seperti itu. Oke, luar biasa Pak Yudi. Nah teman-teman sudah dengar sendiri ya. Kadang-kadang kita acara-acara seperti ini mungkin yang agen-agen lama berpikirnya wah acara M3 gitu-gitu aja. Wah nanti BOP gitu-gitu aja. Padahal di setiap waktu kita itu kadang-kadang bisa ada dapat sesuatu yang baru ya. Namanya manusia mungkin Anda sudah mengikuti bisnis ini lama lupa. Ya terlalu terlena, bener ya Pak Yudi ya. Jadi kadang-kadang kita harus kembali lagi ke jalannya ya, kembali ke jalannya. Nah, teman-teman dari rumah mungkin yang dari Zoom ada mau tanya nggak? Ada yang chat nggak Son? Lagi makan siang mereka bro. Hah? Mereka lagi makan siang. Mereka lagi makan siang. Gak ada ya. Kalau gak ada kita kasih tepuk tangan buat Pak Yudinya ya. Ini satu pemikiran yang positif luar biasa dan terima kasih Pak Yudi ya. Terima Sehat kasih. Dan sukses selalu buat Pak Yudinya. Sama-sama Pak Doni. Oke. Oh ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya. Wah, salah tadi. Katanya makan siang ini enggak. Dia nggak puasa bro. Ini puasa. Dia puasa sorry dia puasa Ya, bro. gimana Son? Tanyanya apa Son? Dari siapa ini Son? Sabar ya Pak Yudi. Ternyata Anda masih diperlukan di sini. Ya nggak apa-apa sih. Oke, kalau sudah nggak ada, terima kasih. Saya yang tutup Pak Yudi. Pak Yudi gitu ya. bicara ya. Boleh bantu jadi MC lah, kan nanti minggu depan kamu yang berbicara ya. Gimana Son? Apa chatnya? Banyak banget kayaknya sampai. Ya, kelihatannya banyak pertanyaannya nih. Hah? Sebentar, panjang ini. Siapa yang bisa bacain, nggak apa-apa dibacain aja. Mungkin kesusahan kalau buka dari laptop. Tak bantu ya gimana atur prioritas Bacain katanya. Son. Dari siapa namanya Son, terus pertanyaannya apa? Dicatat kode agennya. Kalau susah nanti determinate aja gitu. Gak usah pakai mic, gak apa-apa langsung. Dari Asia. Hmm? Posisi sekarang aku lagi buka catering, lagi urus acara gereja jemput juga. Terus gimana cara atur prioritas ya bro? Oh, dari Kezia ya. Nah itu pertanyaannya gimana cara ngatur prioritas tuh? Wah, Kerjaannya banyak nih, catering, ngurus gereja nih.
Orang sibuk juga ya berarti ya. Jadi kalau ngomongin tentang prioritas teman-teman ya, ini sekali lagi menurut saya ya. Kalau ngomongin tentang prioritas, teman-teman harus bertanya pada diri sendiri. Menurut teman-teman, bisnis di Prudential itu layak gak untuk dijalanin? Ya, worth it gak untuk dijalanin? Teman-teman punya sesuatu nggak untuk bisa membuat teman-teman termotivasi jalani bisnis ini? Ya, jadi maksudnya gini, orang bisa jalani bisnis ini kan karena dua hal ya. Pengen sesuatu atau takut akan sesuatu. Pengen reward ya kayak saya kemarin, ada Samsung Note 10 ini benar. Keren, kayak saya merasa gitu, bisa main handphone, bisa main game lewat tab, biasanya lewat handphone aja kan kecil, lewat tab, luar biasa ya, apalagi capainya nggak pakai duit. So saya pengen sesuatu ya, pada saat itu saya berani untuk nyoba ya. Nah, ngomong tentang prioritas, tadi Kesia ya, ada nggak sesuatu yang pengen dikejar atau takut sesuatu? Wah, saya kayak gini terus, berarti saya harus kerja selamanya nih, harus ngurusi catering, harus ngurusi apa tadi satunya? Gereja dan sebagainya. Saya harus kayak gini terus, bisa nggak saya bisa maju atau lebih dari ini? Ya, kalau teman-teman merasa dengan jalan itu teman-teman nggak bisa capai impiannya teman-teman, so teman-teman harus berpikir untuk mulai nyoba jalani bisnis ini gitu. Jadi kalau ngomong prioritas, ngatur waktunya ya teman-teman. Pertama-tama ya harus konsul dulu ke leadernya gitu. Konsul, ngeliatin jadwalnya. Intinya teman-teman sih bisa menyediakan ya jadwal khusus. Jadi teman-teman harus konsisten. Jadwal khusus ini nggak gampang juga. Artinya apa? Mungkin satu hari kita sudah sibuk dengan hal itu ya. Tapi kita sempat menyempatkan bikin jadwal khusus untuk jalan bisnis Prudential. Contoh nih, Senin sampai Jumat kita ngurusi kerjaan kita. Tapi Sabtu Minggu kita fokus menjalani Prudential. Nah itu jadwal khusus. Kenapa kita mau melakukan hal ini? Karena kita punya tujuan, gitu tadi. Ada yang ditakuti atau ada yang mau dicapai, pengen reward, pengen jalan-jalan. Nah mana? Nah tapi kan butuh jadwal khusus tadi. Atau sehari cukup menjalani bisnis Prudential 2 jam, 3 jam sehari. Entah itu approach, bonding, atau ikutin training dan segala macam. Tapi setiap hari konsisten, 3 jam. Nah itu yang teman-teman harus cari, harus mulai buat. Nah pada saat teman-teman sudah menentukan, misalnya nih, oke lah, saya akan jalani bisnis Prudential setiap harinya 3 jam. Dari jam 6 malam sampai jam 9 malam. Nah, jam 6 malam sampai jam 9 malam teman-teman harus konsisten. Nggak bisa digeser dengan jadwal lain. Sama seperti teman-teman ada jadwal gereja, ada jadwal catering. Ketika ada jadwal catering harus kirim dari jam 10 sampai 12. Ada jadwal catering kirim nih. Ya ternyata teman-teman diajak makan sama temannya teman-teman. Berangkat nggak? Pasti nggak berangkat. Kenapa? Ada kerjaan ini, apa? Kirimi catering. Jadwal gereja juga sama. Teman-teman tidak mau menggeser acara yang lain. Ya, sama ketika teman-teman bikin jadwal khusus untuk Prudential, jam 6 sampai jam 9 malam, khusus untuk Prudential. Ada training, ikutin training. Ada lagi ketemuan orang, tujuannya untuk prospek. Ya harus benar-benar ngisi jadwal itu untuk keperluan Pro. Tiba-tiba teman bilang, ayo cangkruk nih. Mumpung lagi nganggur nih, ayo kita makan yuk. Diajak teman keluar makan, kita ikut keluar makan tanpa ngapa-ngapain. Kalau kita ikuti itu dan ternyata kita memang tujuannya untuk pendekatan, bonding, ya enggak apa-apa. Jadikan itu adalah jadwal khusus Anda. Tapi pastikan itu bukan alasan yang dibuat-buat gitu loh. Jadi maksudnya jadwal khususnya memang benar teman-teman fokus untuk jalan bisnis Pro-nya. Nggak boleh digantikan jadwal lain. Ya kan, contoh lah yang lainnya, waktu bikin jadwal khusus siang, misalnya jam 1 sampai jam 3, ya kan, ternyata siang tuh diajak teman-teman olahraga lah misalnya kayak gitu ya, nge-gym gitu ya, siang-siang itu nge-gym gitu. Nah teman-teman merasa, nge-gym aja ya sini aku sumpah. Akhirnya 3 jam dibuang hanya untuk nge-gym. Nah itu kan juga nggak fair teman-teman ya. Sedangkan catering, ada jadwal seperti itu, teman-teman mati-matian tidak mau merubah. Tapi kalau di Prudential, jalani bisnis Prudential, jadi merasa ada toleransi. Ya itu mesti teman-teman harus bisa untuk ngatur ya. Jadwal khusus itu harus benar-benar teman penuhi, harus komitmen, nggak bisa bolong gitu. Ya kalau nggak gitu kan prioritas jadi jadi nggak ada gitu. Betul. Jadi excuse terus ya. Jadi punya alasan terus. Nah mungkin teman-teman di sini ya perlu diingat ya. Saya setuju sekali dengan yang dibicarakan oleh Pak Yudi ya. Tetapi pekerjaan kita memang punya kelebihan yang luar biasa.
Ya, saya pernah sempat melihat video yang dikirimkan oleh leader kita bahwa pekerjaan kita di Prudensial ini bukan menghilangkan cita-cita kita. Mungkin kamu mau menggedekan catering jadi restoran boleh, tapi mencapai tujuannya lebih cepat karena income-nya jauh lebih besar di sini. Ya mungkin Kesia sendiri bisa hitung-hitung. Dia kalau catering dapat 1000 pack ya, 1000 pack itu banyak atau 100 pack lah, uangnya berapa. Nah, kalau dibandingkan dengan Prudensial 10 nasabah aja nggak usah banyak-banyak selama setahun income-nya berapa. Kan seperti itu bisa dihitung. Jadi Anda nanti bisa lihat prioritasnya yang mana yang lebih sama mungkin seperti yang cerita Cik Endang tadi. Kita jadi karyawan ya, kerja dengan orang ya. Happy nggak happy? Karena kalau nggak ada kerjaan lebih pusing bener. Tapi kalau income-nya UMR, kepengen beli rumah, kira-kira berapa lama dapatnya? Betul. Nah, sedangkan di Prudensial sudah approve pun orang yang kerja 4 tahun, 3 tahun bisa beli rumah. Ya, setuju benar sekali. ya? Betul. Jadi gini teman-teman ya. Tujuan kita di sini kan pasti ujung-ujungnya duit ya. Bisnis apapun pasti ujung-ujungnya duit ya. Nah, yang saya ceritakan di awal tadi bahwa bisnis ini bisnis gede teman-teman. Kita bisa mendapatkan income yang luar biasa. Tujuannya sebenarnya apa sih? Saya juga pengen lah suatu saat ketika saya sudah punya uang banyak, saya pengen buka sebuah restoran atau pengen buka toko komputer seperti keinginan saya dulu ya. Saya senang sekali buka resto teman-teman, buka tempat makan. Saya senang sekali buka komputer. Itu benar-benar kayak hobi ya, hobi di saya itu hobi. Nah, tetapi dengan melalui bisnis Prudensial, saya mengharapkan kan kita ini punya bisnis yang bisa menciptakan modal untuk buat passion kita ini tersalurkan. Buka toko pakai duit yang dihasilkan dari Prudensial. Jadi ketika kita berhasil buka toko dari uang Prudensial, kita nggak perlu jaga itu. Nah, ini yang kita delegasikan. Benar, yang saya bilang tadi ya. Kita kalau mau bisa Betul. jadi Nah, betul sekali. Betul. 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 Jadi kayak kesimpulannya seperti gini. Gunakan Prudensial itu untuk percepatan mencari modal. Begitu modal sudah gede, silakan mau buka catering, mau melayani gereja, tetapi bukan dengan Anda hadir di sana. Tapi Anda bisa mendelegasikan ke tim Anda, gitu loh. Ya, kalau sudah buka terus di-handle juga, malah perutnya yang keteteran nanti kan gitu. Ya, betul. kita tahun ini ada bidang promosi, ya Anda jadi agen bisa menjadi AD 1 tahun. Benar nggak Ibu? Setuju. Itu harus dikejar. Anda sudah menciptakan AD1 Anda. Luar biasa Anda nggak perlu kerja. Ya OR-nya mungkin jauh lebih besar daripada komisi hari. Betul. Jadi percepatannya luar biasa ya. Yang tadinya 3 tahun sekarang cuma 1 tahun aja teman-teman bisa gitu loh. Jadi Kesia, ya Anda harus fokus jadi agen. Mungkin Anda saat ini belum ngerti apa sih pengunjung, tapi pengunjung itu luar biasa ya. Sudah banyak yang sudah membuktikan, termasuk salah satu pembicara kita yang luar biasa. Terjawab ya. Ada lagi nggak kalau yang tanya soal? Orangnya keluar. Sudah nggak ada? Sudah ada. Ada lagi yang tanya? Oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada, kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Terima kasih semuanya. Teman-teman kita akhir ya. Kasih hapus. Hapus. Hapus atau hapus? Hapus. What happens in dreams where we fly? Never been as high as tonight. Staring through a window in time for someone to show me what I'm like. He said hello, it's like a mirror in the sky, and I can see it's from above. Oh boy, we're looking good tonight, and I just don't understand. I met the man on the roof, on the roof.
tonight. And I just understand. On the moon, on the moon.